Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4526 sampai dengan bab 4550 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4526, yang paling penting adalah, jika seseorang benar-benar akan menyerang relik Buddha ini, apakah Anda dapat kembali hidup-hidup sekarang? Kamu sudah mati 8.000 kali. Ekspresi Lilian Yates suram dan dingin. Jelas, dia tidak percaya sepatah kata pun dari kata-kata Harvey York. Harvey York menghela nafas, masalah Hall of Longevity tidak boleh dikatakan. Tapi dia tidak ingin berbohong dan menipu Mandy Zimmer, jadi dia hanya bisa berkata dengan serius pada saat ini, kalau begitu, beri aku waktu. Ketika waktunya tepat, aku akan menjelaskan semuanya. Cukup, melihat sikap Harvey York yang bahkan tidak mau repot-repot menjelaskannya, Mandy Zimmer langsung berdiri. Harvey York, katakan padaku secara langsung, apakah kamu ingin menggunakan relik Buddha itu untuk menyenangkan Alexa Joyner? Kalau begitu, katakan langsung padaku. Aku tidak akan menghentikanmu mengejar kebahagiaanmu. Tapi kamu tidak bisa mengatakan satu hal dan melakukan hal lain, dan mengucapkan kata-kata yang terdengar tinggi di depanku. Aku ingin mempercayaimu, tapi apa yang kamu ingin aku percayai? Harvey York memandang Mandy Zimmer dan berkata dengan lembut, Mandy, tidak bisakah kamu lebih percaya padaku? Mandy Zimmer membenci besi yang tidak bisa menjadi baja, saya selalu mempercayainya. Bahkan jika saya hanya mengirim pesan untuk memberitahu Anda, berikan sesuatu kepada orang tua saya, dan mereka akan berjanji untuk menikah lagi segera setelah mereka bahagia. Aku juga bersumpah dan berjanji pada mereka. Katakan pada mereka kau akan melakukannya untukku. Mereka juga berjanji besok kita bisa pergi ke bukti. Tapi apa yang kudapat dari kepercayaanku padamu? Menggelengkan kepalanya dan menolak. Harvey York, apakah relik Buddha ini begitu penting bagimu? Apakah itu lebih penting dariku? Katakan padaku, dari awal sampai akhir, apakah kamu memiliki aku di hatimu? Ya, aku hanya memilikimu di hatiku. Harvey York berbicara dengan tegas tanpa ragu-ragu. Mandy Zimmer mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan mempercayaimu lagi. Keluarkan relik Buddha dan berikan pada ayahku. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda kompensasi dengan uang yang cukup. Jika 20 juta tidak cukup, 30 juta. Aku akan menghancurkan panci dan menjual besi untukmu. Apakah ini baik-baik saja? Mandy Zimmer tahu bahwa ayahnya tidak masuk akal dalam masalah ini, dan relik Sang Buddha sebenarnya adalah milik Harvey York. Tapi dia berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk membuat orang tuanya bahagia, dan kemudian dia bisa menikah lagi dengan Harvey York. Karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa dia kasihan pada Harvey York, dia masih membuka mulutnya. Dia berharap Harvey York dapat memahami usahanya yang sungguh-sungguh. Mandy, ini bukan tentang uang, jika Anda menginginkan uang, berapa banyak yang Anda inginkan, Anda berbicara, saya akan memberikannya kepada Anda. Tapi relik Buddha, saya benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Harvey York menggelengkan kepalanya sedikit. Karena, itu sangat berguna. Selain memancing aula umur panjang, ada alasan lain bahwa karena relik Buddha terkait dengan umur panjang, relik itu mungkin dapat menembus ambang kesatuan surga dan manusia dalam seni bela diri. Hanya dapat dikatakan bahwa tidak peduli dari sudut pandang mana, relik Buddha tidak dapat diukur dengan uang. Penggunaan yang bagus. Selain menjual uang, dengan imbalan status, apalagi yang bisa digunakan? Lilian Yates menamparkan meja dan berteriak keras. Ada apa? Apakah kamu akan menggunakan benda ini untuk mengolah makhluk abadi? Hah? Bagaimana kau tahu? Melangkah ke alam kesatuan surga dan manusia dalam seni bela diri, dikatakan bahwa Anda dapat mengolah makhluk abadi dan melihat umur panjang. Mungkinkah ibu mertua ini sebenarnya adalah master seni bela diri yang tersembunyi? Harvey York tidak bisa mengeluh dalam hatinya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4527 tapi ludah kembali meludah, Harvey York masih menatap Simon Zimmer dengan serius saat ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan ringan, ayah, relik Buddha tidak dapat diberikan kepadamu. Tapi aku bisa memberimu harta yang pasti nilainya tidak rendah. Meskipun tidak sebagus relik Buddha, itu tidak jauh lebih buruk. Karena itu, Harvey York mengeluarkan koin yang baru saja dia ambil dari Ivan Kuli dan Van lainnya, dan meletakkannya di depan Simon Zimmer. Harvey York tidak menghapus benda ini, dan dia tidak memasukkan apapun ke dalamnya, itu tampak seperti koin kuno biasa. Melihat ini, Simon Zimmer langsung menggigil karena marah. Kecuali ambisinya yang tidak manusiawi, kemarahannya pecah karena Harvey York tidak mau bekerja sama.
Poin lain adalah bahwa Harvey York sebenarnya menggunakan barang-barang kios jalanan semacam itu untuk menipu dirinya sendiri, yang benar-benar membuat Simon Zimmer menanggungnya atau tidak. Harvey York, brengsek. Apakah menurutmu aku seorang penilai harta karun atau orang buta? Saya tidak tahu di mana menemukan sesuatu dari kios acak, dan jika saya membelinya, diperkirakan harganya kurang dari 10 yuan. Beraninya kau menggunakannya untuk menipuku. Berani mengatakan bahwa nilainya lebih besar dari relik Buddha. Kamu hanya tidak menganggapku serius. Mandy, kenapa kamu pelihara orang seperti ini? Simpan untuk tahun baru. Jadi dia masih ingin menikah lagi denganmu. Saya tidak setuju, saya sangat tidak setuju. Biarkan dia keluar, keluar. Aku juga tidak ingin relik Buddha, pergi dari sini. Jelas, kehilangan kesempatan untuk menjadi yang teratas membuat Simon Zimmer menggertakkan giginya dengan kebencian, dan dia sangat ingin mencekik Harvey York sampai mati. Lilian Yates dan yang lainnya juga memelototi Harvey York saat ini, seolah-olah mereka ingin menggigit Harvey York sampai mati. Harvey York, lihat betapa marahnya kamu pada ayahmu. Setelah ragu-ragu sejenak, Mandy Zimmer masih menggertakkan giginya dan berjalan di depan Harvey York dengan tatapan memohon. Bahkan demi saya, bisakah Anda mengambil relik Buddha? Jika kamu melewatkan kesempatan ini, lain kali, aku tidak tahu kapan orang tuaku akan melepaskannya. Harvey York, kamu tahu karaktermu, tapi kali ini, bisakah kamu menyerah untukku? Lembut untukku. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Harvey York menghela nafas dan berkata, Mandy, bukannya aku menolak untuk bersikap lunak, tapi aku benar-benar melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Demi kebaikan putriku. Apakah seperti ini demi dia? Lilian Yates mencibir ke samping. Sepertinya kamu benar-benar memiliki sayap yang keras. Putriku sudah mengatakan kata-kata lembut ini kepadamu, namun kamu masih mengatakan hal seperti itu. Kamu tidak ingin ini memberimu wajah. Lilian Yates memandang Harvey York dengan mencibir. Keluar dari sini. Bitor Zuazo juga menggema dengan penuh semangat, ya, tapi kamu sudah makan nasi lembut Alexa Joyner. Baik Vernei Huo atau Daniel Oval yang berurusan denganmu sekarang. Kamu baik, jangan datang kepada kami untuk memamerkan kekuatanmu. Kuil keluarga Zimmer kami kecil, kami tidak bisa menjaga Dewa Agung ini. Persetan, cepat dan keluar dari lingkaran atasmu. Pah, Lina Stobe juga berkata dengan aneh, jangan khawatir, kami akan berkeliling Anda ketika kami bertemu Anda di masa depan, tetapi kami tidak berani menghalangi cara Anda menghasilkan uang. Harvey York tidak repot-repot memperhatikan yang lain, tetapi memandang Mandy Zimmer dan berkata, Mandy, tidak bisakah kamu mempercayaiku lagi? Mandy Zimmer mengerutkan kening dan berkata, saya sudah mengatakan begitu banyak, mengapa Anda ingin saya mempercayai Anda? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4528, peninggalan Buddha diberikan kepada ayahku, ayo pergi ke bukti sekarang. Kehilangan kesempatan ini, mungkin, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Mandy Zimmer patah hati, apakah kamu benar-benar tidak mau? Atau kamu berubah pikiran? Kamu mengatakannya, katakan padaku. Harvey York ragu-ragu untuk berbicara, dan tega menceritakan kisah istana panjang umur, tetapi dia tahu betul bahwa jika dia mengatakannya, dia akan membahayakan keluarga Mandy Zimmer. Dia menghela napas, berpikir bahwa dia akan menunggu sampai Mandy Zimmer kehabisan napas untuk menjelaskan, lalu berbalik dan hendak pergi. York, menurutmu keluarga Zimmer adalah pasar sayur di jalan. Bisakah kamu datang jika kamu mau? Jika kamu ingin pergi, bisakah kamu pergi? Sebelum kamu pergi, berlututlah dan minta maaf kepada Paman, Bibi, dan Mandy. Danilo Hoffman yang telah menonton drama tersebut akhirnya menunjukkan wajah ingin membunuh orang. Pada saat ini, dia berdiri dan menatap Harvey York dengan setengah tersenyum, dengan ekspresi lurus yang disengaja di wajahnya. Secara keseluruhan, keluarga Zimmer bukanlah tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Jangan berlutut, jangan mau pergi. Saat berbicara, Danilo Hoffman bergerak ke samping satu langkah lebih jauh dan datang ke Harvey York, menghalangi jalannya, dengan tatapan main-main di matanya. Harvey York mengerutkan kening ringan dan berkata, pergi. Yoho, apakah kamu masih mengutuk? Atau maksudmu Tuan Muda York akan mengalahkan seseorang lagi? Danilo Hoffman mendekati Harvey York dan berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Ayo, bisakah kamu memukulku? Jika kamu memiliki kemampuan untuk memukulku, Mandy hanya akan lebih jijik padamu. Saat itu, Mandy akan jatuh ke tanganku. Aku pasti akan menyentuh seluruh tubuhnya dan menikmatinya selama 3 hari 3 malam, hahaha. Ayo, pukul aku. Aku tak sabar untuk itu. Snapet, Harvey York menamparnya dengan backhand. Dia sama sekali tidak terbiasa dengan Danilo Hoffman dan menamparnya ke tanah. Danilo Hoffman memuntahkan seteguk darah dengan suara, wow, dan seluruh tubuhnya seperti udang, menutupi wajahnya dan meringkuk di tanah. Danilo, ada apa denganmu? Apa yang salah denganmu? Simon Zimmer dan Lilian Yates patah hati, dan mereka bergegas pada saat ini. Harvey York, kau pria tanpa hukum raja, kau benar-benar tanpa hukum.
Kamu memukuli orang dengan santai, percaya atau tidak kami lapor ke petugas. Mandy Zimmer juga ragu dan ingin naik membantu Danilo Hoffman, karena merasa Harvey York mengalahkan Danilo Hoffman, dan dia juga bertanggung jawab. Tapi Harvey York langsung meraih tangannya dan berkata dengan ringan, apa yang baru saja dia katakan padaku, apakah kamu ingin tahu? Dia mengatakan bahwa selama aku berani memukulnya, kamu akan memeluknya. Kirim pelukan. Mandy Zimmer tertegun sejenak, lalu wajahnya yang cantik menjadi dingin. Harvey York, menurutmu siapa aku? Aku tidak sepertimu, aku selalu melakukan apa yang aku katakan. Saya mengatakan bahwa itu hanya kerja sama dengan Danilo Hoffman, maka itu hanya kerja sama murni. Saat ini, Danilo Hoffman hanya buta, hanya memimpin keadilan. Di matamu, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Apakah aku wanita biasa? Harvey York sedikit mengernyit, memimpin keadilan, apakah menurut Anda dia menegakkan keadilan? Bukankah itu memprovokasi hubunganmu denganku? Mandy Zimmer tertegun sejenak, dan wajahnya bingung. Pada saat ini, Danilo Hoffman, yang didukung oleh semua orang, memiliki ekspresi suram di wajahnya, dan dia berkata dengan keras, lepaskan Mandy, ada apa? Masalah denganmu, datang padaku. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4529. Saat teriakan keras itu jatuh, Danilo Hoffman bergegas, seolah ingin mencabik-cabik Harvey York. Ledakan. Harvey York tidak memberinya wajah sama sekali, tetapi menendang wajah Danilo Hoffman. Tuan muda ketiga dari keluarga Hoffman menutupi wajahnya dan terbang keluar lagi. Sebenarnya, sebelum di kapal pesiar, ketika dia dikelilingi oleh master seni bela diri, dia tidak bisa membantu Harvey York, apalagi sekarang. Danilo Hoffman, yang terbang keluar, menghantam tubuh Bitor Zuazo secara langsung. Kamu memukul saudaraku, kamu benar-benar memukul saudaraku. Nana Hoffman berteriak dan bergegas ke depan, mencoba merobek Harvey York, tetapi ditampar ke tanah oleh Harvey York. Harvey York, aku sangat kecewa padamu. Melihat adegan kacau di lapangan, Mandy Zimmer tampak bingung. Bagaimana kamu menjadi orang yang begitu kejam? Kamu tidak seperti itu. Kamu lembut, kamu berbakti, dan kamu enggan menginjak semut di pinggir jalan. Kamu tidak seperti itu. Sambil berbicara, Mandy Zimmer melangkah mundur lagi dan lagi, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Harvey York dalam pikirannya akan menjadi seperti ini. Dia tidak mengerti, bukankah itu hanya untuk relik Buddha? Bagaimana mereka berdua bisa membuat keributan seperti itu? Dia awalnya berpikir bahwa dengan kesempatan ini, kedua belah pihak akan dapat menikah kembali dengan baik, dan dapat menembus penghalang dan kembali bersama lagi. Dia bahkan telah mengatur makan malam dengan cahaya lilin untuk mereka berdua nikmati malam ini. Tapi bagaimana hal-hal menjadi seperti ini? Aku tidak pernah berubah, Mandy, tolong percaya padaku. Harvey York memandang Mandy Zimmer, matanya datar. Aku masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi saya masih mengatakan hal yang sama, saya tidak memberi Anda relik Buddha, itu untuk kebaikan Anda sendiri. Apakah kamu percaya atau tidak, ini benar. Juga, Danilo Hoffman mendekatimu hanya untuk membalas dendam padaku. Seseorang dengan motif yang tidak murni tidak layak mendapatkan kepercayaanmu dalam melakukan apapun. Aku baru saja mengalahkannya, yang sudah murah untuknya. Mari kita tenang dulu satu sama lain. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York berbalik dan berjalan perlahan. Beberapa hal benar-benar tidak bisa dikatakan, dan aku hanya bisa berharap Mandy Zimmer bisa perlahan mengetahuinya. Tidak lama setelah Harvey York pergi, beberapa Toyota Alfa berhenti di pintu masuk Villa Zimmer. Meskipun pakaian orang-orang ini terlihat sederhana, aura mereka tidak buruk. Sepintas, itu dari keluarga yang kuat dan lingkaran atas. Ketika Simon Zimmer melihatnya, dia sedikit terkejut, karena orang yang memimpin adalah Rigo Bei, orang pertama di Jinling Jianbao. Orang-orang di belakang Rigo Bei semuanya adalah tokoh besar di Jinling Wen lingkaran hiburan, yang masing-masing memiliki status tinggi dan merupakan master. Di masa lalu, Simon Zimmer berusaha mati-matian untuk menempelkannya pada mereka, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengenali mereka. Saya tidak percaya mereka semua ada di sini sekarang. Meskipun ada keraguan di benaknya, Simon Zimmer mengeluarkan tersenyum, berjalan mendekat, dan berkata dengan keras, Master Bei, mengapa Anda ada di sini? Ini bukan relik Buddha legendaris yang Anda dapatkan. Teman-teman lama saya ini semuanya adalah pemain di dunia antik. Mari kita lihat bersama. Bagaimanapun, ini adalah hal yang legendaris. Semua orang ingin bertemu dan melihat-lihat. Jadi tanpa menyapa, kami memberanikan diri untuk datang ke sini. Sambil berbicara, Rigo Bei berjabat tangan dengan Simon Zimmer dengan sopan. Orang lain yang memandang rendah Simon Zimmer pada hari kerja juga datang untuk berjabat tangan. Bergandengan tangan dengannya, dengan ekspresi yang sangat antusias. Lilian Yates juga serakah terhadap yang kaya dan tidak menyukai yang miskin. Saat ini, dia sibuk menyapa orang-orang besar ini untuk duduk dan menawarkan teh dengan wajah rajin. Master Bei, aku benar-benar minta maaf karena membiarkan kalian semua pergi tanpa hasil. Ini bukan denganku. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 4530 Simon Zimmer tampak malu, dan pada saat yang sama, kebenciannya pada Harvey York menjadi lebih kuat. Bajingan ini, tidak hanya menghancurkan ambisi yang akhirnya dia nyalakan, tetapi juga menyebabkan dirinya ditampar wajahnya seperti ini. Bajingan ini, setelah memarahi, Simon Zimmer masih menjelaskan dengan wajah hitam, menantu laki-laki saya yang datang ke rumah mengira relik Buddha itu miliknya. Tidak peduli apa yang saya katakan, dia tidak akan menyimpannya untuk saya selama beberapa hari. Tanda seru petik 2, aku baru saja mengusirnya dengan marah, dan relik Buddha juga diambil olehnya. Omong-omong, Simon Zimmer merasa dia akan muntah darah. Harvey York, bajingan, berbahaya. Saya takut wajah lama saya akan hilang. Lilian Yates juga menggertakkan giginya saat ini, bajingan, dia bajingan. Saat Danilo Hoffman dan Nana Hoffman melihat sikap Simon Zimmer dan Lilian Yates, mata mereka langsung dipenuhi senyuman yang tak bisa disembunyikan. Sekarang saya tahu dengan ibu jari saya, Harvey York, bajingan ini, benar-benar selesai. Namun, setelah Rigobert tertegun sejenak, dia masih tersenyum dan berkata, sebenarnya, Lau Zimmer, kamu juga tidak bisa mengatakan itu. Semua orang ada di sana. Dia menemukan barang-barangnya, dia memberikan uangnya, dan tiketnya ada di tangannya. Dari perspektif King Slow, segala sesuatunya adalah haknya. Terlalu mengada-ada bagimu untuk memaksanya memberimu sesuatu. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, jika Anda tidak menemukan relik Buddha, Anda akan selalu menekankan bahwa Buddha adalah milik Anda. Mungkin, kamu masih terjerat dalam pembayaran kompensasi Mary Hoffman. Beberapa master lain juga mengangguk, dengan isyarat persetujuan, jelas tidak berpikir bahwa Harvey York melakukan sesuatu yang salah. Simon Zimmer tertegun sejenak, tetapi setelah sedikit tenang, dia merasa bahwa dia benar-benar bertindak terlalu jauh. Bahkan jika Anda menginginkan relik Buddha itu, Anda harus mendiskusikannya dengan Harvey York, daripada bersikap tidak masuk akal. Bahkan jika relik Buddha milik Harvey York, tetapi setiap orang adalah keluarga, dia adalah menantu kita, dan segala sesuatunya secara alami milik kita. Lilian Yates kesal. Lagi pula, kita tidak akan menginginkan dia tanpa alasan. Maksud kami hal itu sebagai mas kawin untuk lamarannya kepada putri kami. Hasilnya, aku menundukkan kepalaku seperti ini. Tapi dia masih menolak untuk mengatakan bahwa itu berpengaruh besar. Pertanyaannya adalah peran apa yang bisa dia lakukan sebagai celaka. Aku bahkan tidak akan menunjukkan suamiku selama beberapa hari. Dia pasti mencoba menghalangi kita. Ketika Lilian Yates mengatakan ini, dia sampai pada kesimpulan tentang perilaku Harvey York. Menantu laki-laki yang datang ke pintu ini memiliki hati yang buruk. Rigobert mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin, orang yang dapat menemukan relik Buddha harus menjadi orang yang jujur dan sopan. Mereka yang memiliki pikiran salah akan merasa tidak nyaman ketika bersentuhan dengan relik Buddha. Bagaimana itu bisa ditemukan? Tuan, bukankah kamu berbicara begitu fasih? Peninggalan masih memiliki fungsi ini. Apa menurutmu itu film? Menurutmu pria macam apa dia? Lihat benda ini. Lilian Yates mendengus dingin, lalu dia melemparkan koin tembaga yang diambil Harvey York ke atas meja dan mencibir. Untuk membodohi kita, menempati relik Buddha sendirian, Harvey York, bajingan itu, juga menggunakan kios jalanan semacam ini untuk menipu kita. Dia benar-benar mengatakan bahwa nilai koin tembaga yang pecah ini tidak berada di bawah relik Buddha. Apa yang kamu bercanda? Simon Zimmer juga menjadi tertekan di sini. Ya, saya tidak marah jika saya tidak menyebutkan koin tembaga. Omong-omong tentang koin tembaga, kupikir bajingan Harvey York itu menghinaiku. Sialan bajingan kecil ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4531, Koin Tembaga. Rigobert awalnya menyapu dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Kemudian dia terkejut, tiba-tiba membungkuk, mengambil koin tembaga, dan menyekanya dengan hati-hati. Tuan-tuan lain juga terkejut pada saat itu, dan mereka datang satu persatu, mengulurkan tangan mereka, dan berkata dengan gembira, akan saya lihat, saya akan lihat. Biarkan aku melihat juga, beri aku barang-barangnya. Simon Zimmer melihat pemandangan ini dengan ekspresi penasaran di wajahnya, Tuan Bei, ini kios jalanan, apa bagusnya? Rigobert mengabaikan Simon Zimmer, tetapi mengeluarkan instrumen dan mulai memeriksanya dengan cermat. Setelah itu, biarkan seseorang menuangkan baskom air, dan kemudian perlahan-lahan memasukkan koin tembaga ke dalam air. Mandy Zimmer dan yang lainnya memandangnya dengan pandangan kosong, tidak tahu operasi apa ini. Tiba-tiba, dengan koin tembaga memasuki air, pada saat ini, di permukaan air, ada tonjolan seperti mata air. Segera setelah itu, di bawah permukaan air, bayangan paviliun dan paviliun bisa terlihat samar-samar. Ini terlihat sedikit psikedelik dan tidak nyata, tetapi juga membuat orang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang pernah ada. Ini koin Kaisar Qin. Dikatakan bahwa Kaisar Qin membangun istana di tempat rahasia untuk pelayan istana, Afang, dan meletakkan petunjuk istana dalam koin tembaga. Kami selalu menganggapnya sebagai legenda, tetapi kami tidak menyangka akan melihat koin tembaga ini hari ini. Koin tembaga ini benar-benar ada. Mungkin istana sudah lama hancur, tapi koin tembaga ini pasti sepadan dengan harganya.
Apa? Apakah ini benar-benar koin Kaisar Qin yang legendaris? Simon Zimmer juga berdiri dengan ekspresi gembira. Tak ternilai. Berapa mahal ini? Rigo Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, tak ternilai, harta tak ternilai harganya. Qin Emperor Coin, aku tidak percaya bahwa legenda itu benar-benar benar. Master lainnya juga meraung satu persatu. Seolah-olah mereka menggunakan narkoba, mereka semua ingin mengambil barang-barang dan bermain dengan mereka, tetapi mereka khawatir bahwa mereka akan secara tidak sengaja menodai harta ini. Ada juga orang yang dengan hati-hati mencuci tangan dengan disinfektan sebelum memutar koin tembaga, semua dengan kegembiraan di wajah mereka. Zimmer tua, meskipun harta itu tak ternilai harganya, kamu tidak melakukan ini, dan koleksimu tidak berguna. Kenapa kamu tidak menjualnya padaku? Aku akan memberimu 100 juta. 100 juta. Apa yang kamu bercanda? Kamu tidak dapat mengambil barang ini tanpa 500 juta. Persetan, kamu tidak belajar sejarah Prakin, mengapa kamu menginginkan hal ini? Oke, berhenti berkicau. Orang tua itu memberi 1 miliar. Tapi benda ini bukan untuk lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu mengumpulkannya untuk negara. Harta karun nasional semacam ini harus disimpan di aula peringatan dan dikagumi oleh dunia. Rigo Bei berkata dengan wajah bermartabat, jelas tidak ingin hal ini mengalir ke pasar gelap. Lilian Yates dan Bitor Zuazo tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa satu barang dari kios ini bisa bernilai 1 miliar yuan. Wajah Simon Zimmer membiru dan putih. Pada saat ini, dia tiba-tiba percaya bahwa relik Buddha benar-benar memiliki fungsi lain untuk Harvey York. Mandy Zimmer juga gemetar dan wajahnya pucat. Dia tahu bahwa dia telah salah memahami Harvey York. Jika saya bisa memberi Harvey York sedikit lebih banyak kepercayaan, seberapa bagus itu sekarang? Mungkin mereka berdua akan bergandengan tangan di sini sekarang untuk menyambut pujian semua orang. Kakak, ipar, pada saat ini, di pintu, seorang wanita dengan rambut acak-acakan bergegas masuk dan memeluk paha Mandy Zimmer. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4532 Mandy Zimmer melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah Andrea Zamora. Dia buru-buru membantu orang itu berdiri dan berkata, Andrea, ada apa denganmu? Sama seperti yang aku katakan. Andrea Zamora terus menggelengkan kepalanya sambil menangis, Saudari Mandy, tidak ada gunanya memberitahumu. Kamu meminta saudara iparku untuk keluar, biarkan dia membantu demi semua orang menjadi kerabat, biarkan dia memberitahu Tuan Huo dan biarkan ibuku pergi. Ibuku benar-benar sengsara di penjara langit. Hanya saja dia tidak bisa makan atau tidur nyenyak, dan dia diganggu oleh tahanan lain setiap hari. Harvey York, tidak, ipar, Tuan Muda York, dia bisa menyelamatkan Bibi dengan satu kalimat, dan dia harus bisa menyelamatkan ibuku dengan satu kalimat. Katakan pada kakak iparku untuk membiarkan dia mengabaikan masa lalu, kita adalah saudara. Darah, lebih kental dari air. Andrea Zamora menangis, itu sangat menyedihkan dan menyedihkan. Lilian Yates langsung tidak puas saat mendengar kata-katanya. Andrea Zamora, jangan bicara omong kosong di sini. Aku bisa keluar, dan aku tidak ada hubungannya dengan si brengsek Harvey York itu. Kakak tertua Danilo Hoffman yang maju ke depan, dan saya keluar dengan lancar. Itu benar, Danilo. Setelah mengatakan ini, Lilian Yates juga menatap Danilo Hoffman dengan penuh kemenangan, dengan ekspresi menantuku yang baik, yaitu mampu. Kelopak mata Danilo Hoffman berkedut dan dia hanya bisa tersenyum canggung. Namun, Bitor Zuazo sedang menyanjung saat ini, ya, apa yang bisa Harvey York bantu? Kami, Danilo Hoffman, menyelesaikan semuanya dalam satu kalimat. Danilo Hoffman luar biasa. Andrea Zamora melihat ekspresi konyol di wajahnya, dan menangis dan memarahi, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jika kamu tidak ingin membantu, jika kamu tidak ingin menyelamatkan orang, katakan saja. Kamu berpura-pura menjadi apa? Apakah kamu masih kerabat? Apa yang bisa Danilo Hoffman lakukan untuk mengatasi ini? Selamatkan wanita tua dari keluarga Huo, dan biarkan dia memperpanjang hidupnya untuk satu putaran lagi. Bisakah seorang Danilo Hoffman menyelesaikannya? Apakah Anda menganggap saya, Andrea Zamora, sebagai orang bodoh tanpa pengetahuan? Semua orang di rumah sakit tahu bahwa itu karena Harvey York mengambil tindakan dan menyelamatkan wanita tua dari keluarga Huo, jadi Tuan Huo berjanji untuk membiarkan Bibi keluar dengan lancar. Selain itu, karena Harvey York tidak mau menerima biaya pengobatan Tuan Huo membayar 10 juta yuan kepada bibinya. Kalau tidak, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Tuan Huo sangat banyak bicara? Meminta maaf dan kehilangan uang. Apakah kamu berpikir untuk kentut? Sebagai pihak yang terlibat, Andrea Zamora memiliki suara paling banyak dalam hal tersebut. Pada saat ini, dia berpikir bahwa Lilian Yates dan Mandy Zimmer tidak mau membantu, jadi dia memarahinya dengan putus asa dan menceritakan semuanya tentang itu. Segera, kata-katanya menamparkan wajah semua orang di lapangan seperti tamparan. Ada keheningan yang mati di seluruh tempat. Lilian Yates tercengang. Dia tidak percaya bahwa orang yang menyelamatkannya bukanlah Danilo Hoffman, yang merupakan menantu terbaik di hatinya, tetapi Harvey York, yang sangat dia benci.
Dan Danilo Hoffman, bajingan itu, menerima pujian atas insiden di Royal Club. Kali ini, dalam insiden Verne Huo, dia benar-benar mendapat pujian lagi. Ini. Pada saat ini, wajahnya setebal lilian Yates, dan dia juga merasakan sakit yang panas. Ini sangat memalukan. Dan tangan kanan Simon Zimmer gemetar. Semuanya hari ini terus memukulnya, membuatnya sadar bahwa dia sepertinya telah melakukan sesuatu yang salah. Mungkin, dia seharusnya tidak bersaing untuk mendapatkan relik Buddha Harvey York, apalagi mengusir Harvey York. Sebaliknya, dia harus memperlakukan menantu yang baik ini sedikit lebih baik. Bitor Zuazo dan Lina Stobe saling memandang, tanpa sadar mengambil beberapa langkah dari Danilo Hoffman, mereka merasa bahwa mereka memegang paha yang salah. Tubuh halus Mandy Zimmer bergetar sedikit, dan air mata menggenang. Dia tahu bahwa dia benar-benar salah paham tentang Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4533 Harvey York, yang kembali ke Jifutang, tidak peduli dengan apa yang terjadi pada keluarga Zimmer. Dia percaya bahwa hal-hal seperti Royal Clubhouse selalu bisa dijelaskan dengan jelas. Yang paling penting adalah fokusnya saat ini adalah pada masalah Aula panjang umur. Memikirkan hal ini, dia menelepon Alexa Joyner lagi. Kali ini, telepon akhirnya terhubung setelah berdering beberapa kali. Dari seberang terdengar suara Alexa Joyner yang manis dan berminyak, "Hei, Tuan Muda Yorkku, tidakkah kamu harus istirahat di malam hari?" Harvey York melihat penunjuk yang menunjukkan pukul kurang dari 10, dan berkata tanpa berkata-kata, "Apakah Anda beristirahat sepagi ini? Jangan bicara omong kosong, apakah Ivan Kuli dan yang lainnya mendapatkan hasil hari ini?" Alexa Joyner menghela nafas dan menyalakan pengeras suara telepon. Harvey York segera mendengar jeritan samar datang dari sisi yang berlawanan. Setelah mendengarkan Harvey York sebentar, Alexa Joyner berkata, "Semua cara tersedia. Tanyakan semua yang kamu bisa. Meskipun orang-orang ini adalah murid kuil Dalin, tanah suci seni bela diri, keterampilan mereka tidak buruk. Tapi di aula panjang umur, mereka benar-benar keberadaan tingkat nakal. Dari bukti yang bisa mereka berikan, orang-orang di belakang mereka harus menunjuk ke Weiner. Araceli Hoffman, yang ingin Anda bersaksi melawan, tidak punya bukti sama sekali. Bahkan jika mereka berbicara tentang Tuan Muda Hoffman dan tutup mulut tentang Tuan Aula, tetapi tidak ada bukti, tidak ada bukti. Bagaimanapun, Araceli Hoffman adalah putra tertua dari 10 keluarga teratas keluarga Jinling Hoffman, dan kepala keluarga masa depan. Dengan tidak adanya bukti, jika berita ini tersebar, saya khawatir kedua belah pihak harus berjuang sampai akhir. Jadi, dari sudut pandang saat ini, sulit untuk menemukan Araceli Hoffman. Harvey York mengangguk dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, kadang-kadang rubah selalu menunjukkan ekornya. Selama Araceli Hoffman berasal dari aula panjang umur, dia akan selalu datang kepadamu. Tidak sedang terburu-buru." Di sisi yang berlawanan, Alexa Joyner tersenyum dan berkata, "Dimengerti, saya akan menangani orang-orang ini dengan baik dan memastikan tidak ada berita lain yang bocor. Kamu, Tuan Muda York, teruslah memancing." Setelah menutup telepon, Harvey York tersenyum pahit dan hanya bisa mengatakan bahwa peri Cili adalah peri Cili. Ivan Kuli dan yang lainnya jatuh ke tangannya, saya khawatir mereka benar-benar harus pergi ke surga barat untuk membaca sutra. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan Harvey York, orang tidak bisa menahan diri di arena. Karena murid-murid kuil Dalin ini bergabung dengan aula panjang umur dan mulai membunuh dan membakar karena melakukan kesalahan, mereka seharusnya dapat membayangkan bahwa mereka akan berakhir seperti ini suatu hari nanti. Setelah mandi, saat hendak tidur, ponsel Harvey York bergetar hebat lagi. Harvey York mengambilnya dan melihatnya, hanya untuk menghela nafas dan menghubungkannya. Itu adalah Cynthia Zimmer yang menelepon. "Kakak ipar, aku mendengar bahwa kamu dan saudara perempuanku jatuh lagi. Apakah ini berarti aku punya kesempatan?" Tawa Cynthia Zimmer datang dari sisi yang berlawanan. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, "Maaf, kunci pertengkaran saya dengan saudara perempuan Anda terletak pada ibu mertua itu. Bisakah aku melompat ke lubang yang sama ini sekali lagi?" Memotong. Sebaliknya, Cynthia Zimmer jelas cemberut. "Aku tidak peduli, itu urusanmu yang membuatmu jatuh, tetapi saudara ipar akan selalu menjadi saudara ipar. Besok aku akan menyelesaikan syuting dan kembali ke Jinling. Kamu ingat untuk menjemputku di bandara. Dan bawa aku makan sesuatu yang enak. Kamu tidak tahu betapa malunya aku di kota film dan televisi akhir-akhir ini. Oke, aku akan menjemputmu dan membawamu makan sesuatu yang lezat." Harvey York menghela nafas, dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan adik ipar centil ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4534 keesokan harinya, Harvey York, yang sibuk sepanjang pagi, menelepon Carl Carson dan memintanya untuk menyiapkan mobil untuk menemaninya menjemput Cynthia Zimmer. Untuk menghindari dikenali oleh keluarga Zimmer dan memalukan untuk bertemu, Harvey York secara khusus menginstruksikan Carl Carson untuk mengendarai BMW seri 7 lamanya. Meskipun Carl Carson bingung, dia mengangguk setuju. Pukul 4 sore, kendaraan menuju arah Bandara Internasional Jinling.
Sepanjang jalan, Carl Carlson mengemudi dengan sangat mulus, tetapi di persimpangan yang akan meninggalkan kota, sebuah Porsche 718 tiba-tiba muncul di sisi jalan, dan berbelok ke arah yang berlawanan. Sedikit terganggu, Carl Carlson sangat takut sehingga dia menginjak rem, tetapi rem BMW lama tidak lagi bagus. Meski nyaris tidak direm, ia juga menabrak bagian samping Porsche dengan ledakan, menyebabkan pintu co-pilot penyok. Turun. Adegan ini membuat Harvey York di kursi belakang sedikit mengernyit, tetapi dia masih berkata dengan ringan, lupakan tentang kehilangan uang. Meski pihak lain melanggar peraturan lalu lintas, Harvey York tidak mau membuang waktu karena hal sepele seperti itu. Oke, Tuan Muda York, aku akan menanganinya. Carl Carlson mengeluarkan dompet, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Pada saat ini, pintu pengemudi Porsche juga terbuka, dan seorang wanita anggun dalam gaun hitam kecil Givenchy berjalan keluar. Kakinya yang panjang juga terbungkus stoking jala hitam, yang terlihat sangat menarik di bawah sinar matahari. Hanya saja wanita ini memiliki riasan yang indah dan temperamen yang luar biasa, tetapi seluruh pribadinya memiliki semacam arogansi. Sebelum Carl Carlson bisa berbicara, dia sudah melingkarkan lengannya di dadanya, memandang Carl Carlson dari atas ke bawah, dan melirik BMW tua itu dengan jijik, lalu berkata dengan dingin, "Cucu turtle, bagaimana caramu mengemudi? Apakah kamu tahu betapa mahalnya mobilku? Kamu tahu? Tidakkah kamu tahu bersembunyi 10 meter? Carl Carlson sedikit mengernyit, mengingat instruksi Harvey York, dan berkata dengan suara rendah, "Wanita ini, saya tidak ingin membuat masalah, berapa yang harus saya bayar ke kantor pusat Anda?" Melihat penampilan Carl Carlson yang cemberut, wanita Givenchy itu menjadi semakin marah. Dia memarahi Carl Carlson dengan tegas, "Bajingan. Tahukah Anda bahwa mobil saya baru saja mendarat? Ini dibeli dengan kenaikan harga ratusan ribu. Setelah ditabrak seperti ini, ketika kamu menjual mobil bekas di masa depan, berapa banyak yang harus kamu diskon? Biarkan saya memberitahu Anda, masalah ini tidak memiliki 200 ribu, itu tidak adil. Entah Anda memberi kompensasi 200 ribu yuan, atau menunggu saya melapor ke petugas untuk menanganinya." Mendengar kata-kata wanita Givenchy, Carl Carlson yang hendak mengambil uang itu menjadi marah. Dia juga pemarah, karena dia pernah menjadi raja pemilah sampah. Hanya karena instruksi Harvey York, dia hanya menghela nafas. Pada akhirnya, melihat bahwa pihak lain tidak hanya gagal memahami niat baiknya, tetapi juga harus membuat 1 inci, Carl Carlson segera mencibir, "Reporter. Bagus. Tapi sebaiknya kau melihatnya dengan jelas sebelum melapor ke petugas. Saya tidak ingin menimbulkan masalah, saya tidak takut masalah. Kamu berbelok ke arah yang salah di jalurku, dan itu semua tanggung jawabmu, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Ini benar-benar dilaporkan kepada pejabat, siapa yang akan memberi kompensasi siapa yang mungkin. Yoho, kamu gendongan yang merusak BMW, kamu berani menantangku." Wanita Givenchy memandang orang-orang dengan hidungnya dan memarahi kepalanya dengan muka. "Apakah kamu tahu betapa mahalnya mobilku? Apakah kamu tahu bahwa di depan mobil ibuku, ada undang-undang lalu lintas yang palsu?" Melihat wanita tua itu berbalik dan tidak menghindar sejauh 10 meter, itu tanggung jawabmu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4535, aku akan memberimu 3 menit lagi untuk memikirkannya. Sekarang kamu harus membayarku 500 juta. Entah kamu kehilangan uang, atau aku akan memanggil seseorang untuk mematahkan kakimu. Karena itu, wanita Givenchy mengeluarkan ponselnya dan sepertinya dia akan melakukan panggilan telepon kapan saja. Carl Carlson mengerutkan kening dan berkata, "Gadis kecil, bisakah kamu bersikap masuk akal sebagai manusia?" Alasan, wanita Givenchy mencibir lagi dan lagi. "Berapa umurmu? Tidakkah kamu tahu bahwa latar belakang, kekuatan, dan status adalah kebenaran terbesar di dunia ini? Semua orang sama di depan King's Law, hanya untuk membodohi kalian orang biasa. Bagaimana itu bisa berguna bagi orang-orang di lingkaran atas seperti kita?" Melihat itu tidak masuk akal, Carl Carlson segera meletakkan dompetnya dan berkata, "Oke, karena itu masalahnya, mari kita laporkan ke petugas." Dia akan naik taksi, mengirim Harvey York pergi, dan kemudian berunding dengan wanita yang tidak masuk akal ini. Snapet akibatnya, Carl Carlson baru saja mengeluarkan telepon, dan wanita Givenchy mengira dia akan melapor ke pejabat itu, dan tiba-tiba menamparnya dengan gila-gilaan. "Bajingan, dasar idiot, kamu masih akan mengancamku dengan petugas surat kabar." Carl Carlson terhuyung-huyung, menutupi wajahnya dan berkata, "Bagaimana kamu memukuli orang?" Terjebak. Backhand wanita Givenchy adalah tamparan di wajah. Apa yang terjadi dengan wanita tua yang memukulmu? Terjebak. Tidak bisakah wanita tua itu memukulmu? Terjebak. Apakah kamu tahu apa status dan status wanita tua itu? Terjebak. Berani menantang Porsche baru ibuku dengan mobil rusak yang sudah tidak diproduksi selama lebih dari 10 tahun dan tidak bernilai beberapa dolar. Terjebak. Apakah kamu layak? Wanita Givenchy mendominasi dan berteriak pada Carl Carlson, tamparan demi tamparan, menyebabkan Carl Carlson tersandung, tidak dapat bereaksi sama sekali.
Namun, sebelum wanita Givenchy menendang Carl Carson ke tanah dengan penuh kemenangan, dia melihat Harvey York mendorong pintu mobil hingga terbuka dan berjalan turun. Snapet, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tetapi menamparkan wajah wanita Givenchy dengan backhand. Apakah kamu tidak tahu bahwa hukum raja saat ini setara dengan semua orang? Terjebak. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus lurus jika kamu mundur? Terjebak. Saya melanggar aturan dan melompat-lompat di sini. Terjebak. Givenchy, yang memakai pakaian palsu, benar-benar memperlakukan dirinya sebagai orang lain. Terjebak. Mengalahkan saudaraku, apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Harvey York menamparkan tamparan demi tamparan, sama sekali tidak menunjukkan wajah wanita Givenchy ini, menamparkan wajahnya merah dan bengkak, dan terus mundur. Wanita yang awalnya gigih dan sombong dan mendominasi ditarik di depan Harvey York, dan seluruh orang tercengang. Dia sangat dingin sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia sama sekali tidak bisa menerima pemandangan di depannya. Lagi pula, dia selalu menindas orang lain, kapan dia diganggu. Kamu masih terlalu lembut. Harvey York memandang Carl Carson, yang tidak bisa berkata apa-apa saat ini, dan memberinya pelajaran. Saat berjalan di masyarakat, terkadang perlu untuk tetap low profile. Lagi pula, kami bukan orang yang menonjol. Tetapi ketika kita bertemu seseorang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, mengapa kita harus tetap rendah hati? Karena kamu mengikutiku, pada saat kritis, kamu menamparnya, dan tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Tidak peduli siapa pihak lain itu, ada aku di belakangmu. Karena itu, Harvey York menepuk bahu Carl Carson dengan sungguh-sungguh. Carl Carson tampak bingung, lalu mengangguk tanpa sadar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4536, Bajingan, Bocah, Kura-kura, beraninya kau memukulku. Kamu tidak ingin mati. Apakah kamu tahu siapa wanita tua itu? Wanita Givenchy akhirnya bereaksi saat ini. Dia menutupi wajahnya yang cantik dan berteriak keras. Klep-klep, Harvey York tidak terbiasa dengannya, tetapi melemparkan forehand dan backhandnya dengan beberapa mulut besar, menyebabkan pihak lain menutupi wajahnya dan berteriak, dan terus melangkah mundur. Ayo, katakan padaku, siapa kamu? Atau katakan padaku secara langsung, siapa yang ada di belakangmu sehingga kamu berani menjadi begitu sombong. Mendengar apa yang dia katakan di masa lalu, dan dikatakan oleh pihak lain pada saat ini, wanita Givenchy itu langsung marah. Dia adalah seorang putri kecil, kapan dia diganggu seperti ini? Dia ingin terus berteriak, tetapi khawatir tentang arogansi dan kekasaran Harvey York. Pada saat ini, wanita Givenchy hanya bisa menutupi wajahnya dan berteriak dengan marah, beri aku 5 menit, aku akan mengguncang wajahmu dan membengkak wajahmu, percaya atau tidak. Oke, Harvey York berbalik dan menamparkan wajah wanita itu lagi. Kemudian dia mengambil tisu untuk menyeka jari-jarinya, dan berkata dengan ringan, jangan katakan 5 menit, aku akan memberimu 10 menit. Biarkan kamu menelepon seseorang. Orang yang kamu panggil hari ini bisa membengkakkan wajahku, aku akan bersujud padamu dan meminta maaf. Jika kamu tidak membuat wajahku membengkak, aku akan membiarkanmu berlutut. Untuk jenis wanita arogan, merasa benar sendiri yang mengabaikan kepentingan orang biasa. Harvey York tidak keberatan membuang sedikit waktu, mengajarinya bagaimana menjadi manusia. Lagi pula, sejauh menyangkut sikap wanita ini, akan ada hari di mana dia akan menabrak seseorang dengan mobil. Beri dia pelajaran yang bagus, mungkin itu akan menyelamatkan hidup, lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Tapi wajah Harvey York bengkak, wanita Givenchy itu berteriak lagi pada saat itu, dia menutupi wajahnya dan terus mundur, menatap mata Harvey York yang penuh amarah. Dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Bagaimana mungkin seorang pria kecil yang mengendarai BMW yang robek memiliki keberanian untuk menantang seseorang dari kelas atas seperti dia? Apakah dia tidak memikirkan konsekuensinya? Meskipun dia berasal dari Mordu, dia memiliki beberapa kerabat di Jinling. Tapi tidak peduli apa, Anda dapat memanggil beberapa orang. Harvey York memanggilnya seperti ini, bukan mencari kematian, tapi apa yang dia lakukan. Jadi, pada saat ini, wanita Givenchy memandang Harvey York dengan marah, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, Bibi, ini aku Sophia Jin, aku datang ke Jinling untuk bepergian, dan aku tersentuh olehnya. Bajingan, dia juga memukul wajahku. Tanda seru petik 2, ini wilayahmu, kamu harus membantuku maju. Pihak lain menamparku lebih dari selusin kali, dan itu masih sangat arogan. Dia berteriak bahwa tidak peduli berapa banyak orang yang saya panggil, dia akan membuat saya berlutut. Ya, panggil semua orang yang bisa dipanggil, jangan beri anak ini wajah dan kesempatan. Mobil apa yang dia kendarai? BMW sampah, sudah lebih dari 10 tahun, dan bau. Setelah mengatakan itu, Sophia Jin akhirnya menutup telepon dengan puas. Dia menunjuk Harvey York dan tertawa terbahak-bahak. Bajingan, kamu mati, bibiku dan yang lainnya akan segera membawa seseorang ke sini. Kamu tunggu aku, kamu selesai, kamu mati. Mereka adalah orang-orang yang sangat terhormat di Jinling.
Bahkan anggota keluarga Huo di Jinling harus memberi mereka muka. Wanita tua itu hampir terbunuh, dan mereka tidak berani menyinggung keluarga mereka. Percayalah, kamu akan segera kurang beruntung. Setelah mengatakan ini, Sophia Jin mengangkat alisnya, seolah-olah dia melihat akhir tragis Harvey York. Harvey York sedikit mengernyit, selalu merasa bahwa deskripsi ini terdengar agak akrab. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4537, dapat dikatakan bahwa Sophia Jin masih sedikit terampil. Dalam waktu kurang dari 10 menit, beberapa van berhenti. Ada beberapa orang yang keluar masuk mobil, semuanya memegang tangan laki-laki, tampak mengancam. Hanya saja Harvey York selalu merasa bahwa orang-orang ini sedikit akrab, seolah-olah mereka pernah melihat mereka pada suatu kesempatan. Ketika orang-orang ini melompat, beberapa mobil Mercedes-Benz lagi bergegas ke arah mereka. Harvey York melihat beberapa nomor plat yang sudah dikenal sekilas. Segera, mobil-mobil mewah diparkir di sebelah Porsche, dan selusin pria dan wanita berpakaian Cina berjalan menuruni mobil dengan sedikit arogansi. Melihat orang-orang ini, Carl Carson tidak bisa tidak melirik Harvey York, karena orang-orang ini adalah keluarga Zimmer. Lilian Yates yang memimpin. Carl Carson tidak dapat membayangkan bahwa dunia ini penuh dengan musuh. Sophia, ada apa? Mata Lilian Yates jatuh pada Sophia Jin, tapi dia tidak melihat Harvey York sama sekali. Kamu bilang, siapa yang menggertakmu? Sambil berbicara, dia juga menarik Bitor Zuazo keluar dari mobil. Ini saudara baptismu, putra baptisku yang baru. Orang-orang ini semua adalah pesuruhnya. Mereka semua melakukan pekerjaan fisik, dan yang satu lebih kuat dari yang lain. Tidak peduli siapa yang berani menyentuhmu, aku akan melepaskannya. Bahkan jika kakakmu tidak bisa menginjaknya, aku bisa membiarkan Danilo Hoffman terus menginjaknya. Danilo Hoffman adalah anggota keluarga Jinling Hoffman, kamu tidak perlu takut. Denganku, kamu tidak akan pernah menderita keluhan apapun. Pada saat ini, Lilian Yates masih memiliki sikap yang kuat dan arogan, tetapi bisa dibayangkan bagaimana dia berperilaku dan melakukan hal-hal di luar pada hari kerja. Bibi, kakak ipar, kamu terlalu tepat waktu. Jika kamu tidak datang lagi, aku akan ditampar di seluruh wajah di Jinling. Sophia Jin bergegas dengan ekspresi keluhan saat ini, menunjukkan bekas tamparan di wajahnya. Kamu harus menginjak-injak orang-orang itu sampai mati, mematahkan tangan dan kakinya, membuatnya berlutut dan bersujud, dan beri aku nafas ini. Bajingan, siapa yang berani menggertak adikku dengan santai? Bitor Zuazo adalah yang pertama berdiri, wajahnya penuh amarah. Bangun dan mati sendiri, jangan membuatku marah. Ketika saya marah, konsekuensinya sangat serius. Jelas, Bitor Zuazo juga tahu bahwa Sophia Jin berasal dari keluarga Jin di Mordu. Alasan mengapa dia menjadi putra sulung yang baik adalah untuk memeluk paha keluarga Jin di Mordu. Sekarang kesempatan ada di depannya, bagaimana dia bisa melewatkannya? Itu mereka. Ini mereka. Sophia Jin menunjuk Carl Carson saat ini, Harvey York hanya berdiri setengah langkah ke belakang, dan Lilian Yates dan yang lainnya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Pada saat ini, Sophia Jin menunjuk Harvey York lagi, dan berkata dengan keras, dia yang memukulku. Bajingan, bukankah kamu bilang biarkan aku mengguncang orang? Saya sudah memiliki lebih dari 100 orang yang datang. Tanyakan saja apakah kamu takut. Sambil berbicara, mengandalkan Sophia Jin yang ramai, dia menamparkan Carl Carson di sebelahnya dengan backhand. Terjebak. Dengan suara renyah, Carl Carson, yang tertangkap basah, memiliki sidik jari merah di wajahnya. Snapet, Harvey York sama sekali tidak terbiasa dengan Sophia Jin, tetapi menamparnya dengan backhand, memukulnya dengan terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah. Apa? Sophia Jin menutupi wajahnya dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Harvey York, si brengsek, akan berani memukul dirinya sendiri. Kamu bisa bertanya kepada mereka apakah aku takut pada mereka. Aku menyuruhmu untuk mengguncang orang, bukan untuk memintamu datang ke sini dengan kucing dan anjing semacam ini. Jika ini adalah latar belakangmu, maka kamu berlutut. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4538. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York sama sekali tidak sopan, dan dia menamparkan lebih dari selusin forehand dan backhand. Bagaimana dia bisa berhati lembut terhadap wanita arogan di depannya? Lebih dari selusin tamparan dilemparkan di masa lalu, dan Sophia Jin segera mundur. Dia menutupi wajahnya dengan kesedihan dan kemarahan dan menunjuk Harvey York, kamu, bajingan. Bibi, kamu harus memberiku kesempatan. Bajingan ini terlalu banyak. Harvey York, pada saat ini, Lilian Yates dan yang lainnya juga mengenali Harvey York, dan ekspresi mereka langsung berubah jelek. Kemarin, Harvey York ditampar wajahnya satu demi satu, untuk memberitahu mereka bahwa Harvey York tidak seperti dulu. Bahkan jika dia mengambil posisi atas dengan memeluk paha wanita itu, dia sudah memiliki cukup energi. Oleh karena itu, mereka semua memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk berjalan-jalan ketika mereka melihat Harvey York. Tanpa diduga, Sophia Jin memiliki konflik besar dengan Harvey York begitu dia datang ke Jinling.
Adegan ayam terbang dan anjing melompat di depan saya ini sangat memalukan. Lilian Yates dan Bitor Zuazo sedikit malu, dan mereka tidak tahu bagaimana mengancam Harvey York. Karena jika benar-benar ada lebih dari orang, Harvey York dapat memanggil Daniel Oval dan menginjak-injak Bitor Zuazo sampai mati. Harvey York, itu sebenarnya kamu. Namun, Lina Stobe mengaum di Harvey York dengan cara yang mematikan saat ini. Jelas, otak wanita ini tidak terlalu bagus. Dalam audiensi yang besar, di siang hari bolong, dan di dunia yang cerah, Anda benar-benar menyerang seorang wanita. Apa kabarmu? Apakah kamu tidak takut malu untuk mengatakannya? Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, wanita ini hanya masalah memukul seseorang di sisi yang salah dari jalur lurus. Dia tahu kesalahannya dan tidak berubah pikiran dan memukul seseorang. Saya menamparnya beberapa kali untuk kebaikannya sendiri dan memberitahu dia bahwa langit tinggi. Jangan sampai dia secara tidak sengaja membunuh seseorang dan ditembak oleh seseorang di masa depan. Lina Stobe mencibir, untuk kebaikannya. Berhenti bicara omong kosong seperti itu. Kamu tidak lebih dari mencari masalah karena apa yang terjadi kemarin. Untuk masalah ini, kamu dengan sengaja menyusahkan kerabat kami di keluarga Zimmer, dan memukuli orang lagi dan lagi. York, kamu bukan laki-laki. Bitor Zuazo juga melambat saat ini. Di bawah gerakan mata Lilian Yates, dia melambaikan tangannya untuk membiarkan para pekerja datang, dan kemudian menatap Harvey York dan berkata, wah, apakah kamu sengaja mencari pemberat? Saya katakan, demi kontribusi Anda kepada keluarga Zimmer, saya tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Berlututlah dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran untuk orang tuamu hari ini. Harvey York tersenyum tanpa komitmen, ajari aku pelajaran. Apakah kamu layak? Kamu, Bitor Zuazo, melebih-lebihkan dirimu sendiri, kan? Sejauh menyangkut kuli Anda, apakah Anda juga belajar berpura-pura? Apakah kamu tidak takut berpakaian berlebihan dan disambar petir? Saat berbicara, Harvey York bertepuk tangan, dan mengikuti tindakannya, selusin mobil sombong muncul di jalanan. Pintu mobil yang mendominasi terbuka, dan semua preman dari kamar dagang baru keluar. Preman-preman ini semuanya mengenakan jas hitam, kacamata hitam, dan pinggang menonjol, dan mereka terlihat seperti profesional. Melihat orang-orang ini, kelopak mata Bitor Zuazo melonjak liar. Awalnya, saya ingin mengandalkan jumlah orang dan mungkin bisa mengancam Harvey York, bajingan itu. Tanpa diduga, bajingan ini sudah siap. Pada saat ini, Bitor Zuazo menyesal bahwa dia ingin menabrak dinding, tetapi sulit untuk mengendarai harimau, dan dia tidak bisa maju atau mundur. Itu sangat memalukan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4539, aku masih harus pergi ke bandara, jadi aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Atau aku akan membiarkan kantor polisi menangani masalah ini secara langsung, dan aku akan didenda sebanyak yang aku mau, dan aku akan dikurung selama beberapa hari. Biarkan dia berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, menamparkan dirinya sendiri 10 atau 8 kali, dan mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Harvey York tampak acuh tak acuh. Tentu saja, jika kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa bermain denganku, tidak masalah sama sekali. Kamu pergi bersama, tetapi konsekuensinya adalah tanggung jawabmu sendiri. Saat kata-kata Harvey York jatuh, para pelatih dan preman baru melangkah maju satu persatu. Ekspresinya dingin, dengan aura pembunuh yang kuat. Melihatnya saja membuatku merasa takut di hatiku. Oh itu kamu, Harvey York, kakak ipar yang tidak berguna itu. Tidak, mantan menantu yang diusir oleh kami. Pada saat ini, Sophia Jean sudah mengetahui identitas Harvey York. Awalnya, dia masih sedikit gugup, tetapi sekarang dia penuh percaya diri, dan hatinya penuh amarah. Dia pernah berpikir bahwa dia adalah putra tertua dari sebuah keluarga, atau putra dari keluarga kaya itu. Tapi saya tidak berharap itu menjadi sampah yang disapu keluar dari rumah. Sia-sia, beraninya kamu begitu sombong di luar. Harvey York, jangan pikir aku tidak tahu, kenapa kamu begitu sombong. Kamu mengandalkan latar belakang keluarga Jin kita di Mordu. Mengandalkan keluarga Jin kita di Mordu, beraninya kau menginjak orang-orang keluarga Jin kita di Mordu. Saya bertemu banyak orang yang mencari kematian di Mordu. Tapi ini benar-benar pertama kalinya aku bertemu seseorang sepertimu yang tidak tahu kedalaman dan kehidupan orang lain. Hari ini, aku pasti akan meminta penjelasan. Aku tidak akan memberimu wajah karena paman dan bibiku. Sophia Jean memiliki ekspresi merasa benar sendiri di wajahnya. Aku memberitahumu, mungkin paman dan bibiku adalah orang baik dan tidak tahan berurusan denganmu. Tapi selama aku berbicara, mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu sudah selesai. Saat berbicara, Sophia Jean juga memuntahkan seteguk air liur ke tanah, arogan yang tak terlukiskan. Dia melangkah maju dan ingin menamparkan Harvey York, tetapi ditendang oleh Harvey York. Harvey York, ini adalah akhir dari masalah ini. Lilian Yates menggertakkan giginya dan maju selangkah, menatap Harvey York, dan berkata dengan dingin. Ngomong-ngomong, Sophia adalah sepupu Mandy.
Jika kamu masih memikirkan kebaikan Mandy, beri wajah keluarga Zimmer kita. Kalau begitu, aku juga akan. Permisi. Harvey York berbicara dengan ringan, menyela kata-kata Lilian Yates secara langsung, dan kemudian menamparkan Sophia Jean lagi dengan tamparan backhand. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mungkin bagimu untuk memiliki wajah ketika kamu di sini bersamaku? Apa? Sophia Jean menutupi wajahnya dan terbang keluar, tersandung dan tidak bisa bangun. Harvey York. Melihat Harvey York, bajingan ini, tidak menunjukkan wajahnya sama sekali, dan bahkan mengipasi Sophia Jean lagi. Lilian Yates gemetar karena marah saat ini. Dia melangkah maju dan berdiri di depan Harvey York dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bajingan, kamu benar-benar menipu orang terlalu banyak. Apakah kamu tidak melihatnya? Sophia hanyalah seorang anak kecil, bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu bajingan, sujud pada orang lain. Bersikaplah kejam dan gunakan kekerasan terhadap wanita. Apakah kamu tidak takut disambar petir? Harvey York tersenyum ringan, mengapa saya harus takut? Saya merasa seperti sedang mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4540, Kentut. Hanya kamu yang melakukan perbuatan baik. Kamu sangat sombong, kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku juga. Aku tidak percaya, kamu berani membunuhku. Apakah kamu tahu mengapa aku selalu memandang rendah kamu? Apakah kamu membencimu? Bukan karena kamu tidak kompeten, bukan karena kamu tidak kompeten. Lilian Yates terlihat sangat kesal dengan Harvey York. Karena kamu pria kecil yang sombong. Aku cemburu pada Vitor Zuazo, jadi aku sengaja menjatuhkan wajahnya. Jika kamu cemburu pada Danilo Hoffman, kamu harus menamparkan wajahmu. Bersabarlah sedikit, sedikit kemampuan, dan Anda hanya berteriak, dan Anda tidak tahu bagaimana menulis kata-kata untuk menanggung penghinaan dan menanggung beban gambaran besar. Apa yang terjadi dengan kredit yang dirampok? Apakah kamu tidak mengerti kebenaran menjadi orang yang superior setelah menderita kesulitan? Aku memarahimu dan mengajarimu setiap hari untuk pertumbuhanmu. Apakah kamu tidak mengerti rasa sakitku? Jika aku tidak menghargaimu, apakah aku akan peduli dengan hidup atau matimu? Hasilnya, dari awal Laut Cina Selatan, kamu tidak tahu usaha kerasku. Kamu masih tidak mendengarkanku, dan membuat keluarga Zimmer kami gelisah. Keluarga Tang bahkan lebih malu karena kamu. Kamu bajingan, kamu memang memberikan sedikit kontribusi untuk keluarga Zimmer. Tapi pikirkanlah, betapa malunya kamu telah membuat keluarga Zimmer kami kalah. Karena kamu, berapa banyak pernikahan hebat yang dilewatkan Mandy. Berapa banyak peluang yang saya lewatkan untuk masuk ke raksasa papan atas. Ini semua gara-gara kamu bajingan. Lupakan saja. Hanya karena kejadian kemarin, aku memanfaatkan masalah Sophia Jean hari ini. Harvey York, aku mohon, bisakah kamu menjadi seseorang? Jika kamu menyukai Mandy, kamu harus menemukan cara untuk menebusnya, alih-alih mewujudkannya. Jika kamu melakukan ini, itu hanya akan membuat kami semakin membencimu, dan membuat kami semakin meremehkanmu. Dalam hati kami, Anda tidak akan pernah memiliki status Danilo Hoffman. Hanya dia menantu kita. Lilian Yates dapat dikatakan masuk akal saat ini, melampiaskan keluhannya hari ini ke Harvey York dengan sembarangan. Terlepas dari benar atau salah, hitam dan putih, dia hanya ingin mendorong semua yang ada di Harvey York, dia hanya ingin menamparkan wajah Harvey York. Baginya, kenyataan tidak penting, dan fakta tidak penting. Yang terpenting dia nyaman dan bahagia. Apalagi yang terjadi kemarin membuat Lilian Yates enggan mengakui bahwa karena kesombongan dan kecerobohannya, ia kehilangan menantu yang baik. Terlebih lagi, di depan informasi menjijikan yang dilontarkan Danilo Hoffman, dia yakin Harvey York bisa melakukan banyak hal dengan memakan soft rice Alexa Joyner. Pria seperti itu, Lilian Yates tidak akan pernah mengakuinya, dia berguna bagi keluarga Zimmer. Juga, jangan lupa, keluarga Zimmer, aku sangat baik padamu. Ada kebaikan yang luar biasa. Jika wanita tua itu tidak menjemputmu seperti seorang pengemis. Aku juga berjanji pada Mandy untuk bertunangan denganmu. Kamu mati kelaparan di jalan. Lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Sayapnya keras dan bisa terbang. Kamu akan membalaskan dendam kami. Kamu bajingan bermarga York, apakah kamu pikir kamu layak untuk hati nuranimu? Pada saat ini, Lilian Yates merendahkan dan menyendiri, dia menilai Harvey York dan menyangkal nilai dan makna keberadaan Harvey York. Apa gunanya mengatakan ini? Harvey York tersenyum. Kamu berpikir dalam hatimu bahwa aku adalah orang yang tidak berguna, maka aku akan selalu menjadi orang yang tidak berguna. Apa yang saya lakukan tidak akan mengubah persepsi Anda, bukan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4541, kamu tidak bisa melihat apa yang aku lakukan untuk keluarga Zimmermu. Atau haruskah saya katakan, Anda melihatnya, tetapi Anda tidak mau mengakuinya. Karena di matamu, aku akan selalu menjadi menantu yang tidak berguna. Mengenai hati nurani, akun lama, hal-hal lama, konyol, aku tidak akan membicarakan hal-hal yang jauh, hanya berbicara tentang Jinling. Hutang macet dari cabang ke-9 adalah yang ingin saya dapatkan kembali.
Aku menyelamatkan Mandy dari obat bius. Kamu hampir keracunan makanan. Aku menghentikanmu. Aku mengurus pertemuan Simon Zimmer dengan porselen. Aku menyelamatkanmu ketika kamu memasuki penjara. Manakah dari hal-hal ini yang tidak bisa membalas kebaikanmu saat itu? Terlebih lagi, orang yang baik padaku bukanlah kamu, tapi wanita tua dari keluarga Zimmer. Harvey York tampak acuh tak acuh dan sarkastik. Aku berhutang ini padamu, dan kau mengingatnya dengan jelas. Aku melakukannya untukmu, tapi kamu berpura-pura gila. Karena kamu sangat meremehkanku, mari kita mulai dari awal. Aku akan mengabaikan hutang buruk cabang ke-9. Kesenjangan pendanaan tidak disetujui oleh Jinling Bank. Kompensasi Tuan Huo dan koin Qin Huang yang saya berikan, saya khawatir Anda semua akan memuntahkannya. Termasuk kasus keracunan wanita tua dari keluarga Huo, saya pikir orang-orang di polisi stasiun juga sangat senang untuk memeriksanya. Benar, Harvey York bertepuk tangan. Bisnis Sky Corporation di South Light, kontrak Mordecai Sun Group, saham perusahaan emas di Galicia. Ini terkait erat denganku. Karena kamu tidak menyukainya dan tidak mengakuinya, maka aku minta maaf, aku akan mengambilnya kembali. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh dan tenang, tetapi setiap kata sepertinya menghukum. Belum lagi Bitor Zuazo, bahkan wajah Lilian Yates pun langsung pucat pasi. Beraninya bajingan ini mengatakan hal seperti itu. Beraninya dia. Lina Stobe tidak tahu kedalamannya, dia mencibir pada saat ini, York, sepertinya kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Dan bahkan jika kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, tidakkah kamu takut kami akan memberi tahu Mandy? Begitu hal ini diketahui Mandy, dia tahu bahwa kamu menusuk dari belakang ketika dia ingin menikah lagi denganmu dengan sepenuh hati. Saat itu, dia akan benar-benar menikah dengan Danilo Hoffman. Bagaimanapun kamu bertanya padanya pada saat itu tidak akan berhasil. Harvey York berkata ringan, apakah ada hubungannya dengan dia dan urusan keluarga Zimmer? Atau, apakah kamu takut? Kamu akhirnya tahu bahwa kamu selalu mengandalkannya untuk menjaga hubunganmu denganku. Kalau tidak, apakah kamu punya wajah di sini bersamaku? Kelopak mata Lilian Yates melonjak liar, dan dia berkata dengan keras, Harvey York, jangan pergi terlalu jauh. Apakah masuk akal untuk mengucapkan kata-kata ini sekarang? Nada bicara Harvey York tenang, dan dia berkata dengan ringan, aku tidak berlebihan, tahukah kamu? Lagi pula, jika aku melangkah terlalu jauh, bisakah aku melampauimu? Aku melakukan ini karena kamu memaksaku. Lagi pula, kontribusi saya yang dapat dibuang untuk keluarga Zimmer benar-benar dapat diabaikan untuk kalian. Jika itu masalahnya, apa yang harus Anda pedulikan? Mengapa Anda mengatakan saya terlalu berlebihan? Apakah saya benar? Lilian Yates dan kelopak mata lainnya berkedut liar, ingin menjawab sedikit lebih keras. Tapi aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Harvey York, pada saat ini, suara yang familiar datang dari belakangnya. Jantung Harvey York berdenyut dan dia berbalik dengan cepat. Tapi saya melihat Mandy Zimmer tidak tahu kapan dia muncul. Dia mengenakan gaun panjang bermotif bunga, dan dia tampak seperti bunga bakung yang mekar tertiup angin. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4542 Mandy Zimmer tampak sedikit kuyu, menatap Harvey York dengan tatapan kosong dan berkata, Harvey York, beri mereka kesempatan. Harvey York menatap Mandy Zimmer dengan serius dan berkata, oke, karena kamu bilang begitu, aku akan memberi mereka kesempatan, tapi ingat, ini hanya satu kali, itu tidak akan menjadi contoh lain kali. Ketika kata-kata jatuh, Harvey York berbalik dan berjalan ke BMW. Carl Carson ragu-ragu, dan akhirnya menyalakan mobil. Mobil dimulai, Harvey York akan ke bandara, tetapi pada saat ini, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Carl Carson untuk berbalik. Jika tebakannya benar, keluarga Zimmer seharusnya menjemput Cynthia Zimmer di bandara. Jika dia pergi lagi saat ini, saya khawatir adegan itu akan lebih sulit untuk dibersihkan. Setelah menelepon Cynthia Zimmer, Harvey York mengirim pesan ketika dia mengetahui bahwa dia dimatikan, dan kemudian menutup matanya di dalam mobil. Di pintu mobil, Mandy Zimmer melihat sosok Harvey York pergi, dan dia sedikit linglung. Dia tahu bahwa Harvey York masih sangat mencintainya. Jika tidak, bagaimana dia akan membiarkan Sophia Jean pergi karena kata-katanya? Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, rasa bersalah yang kuat memenuhi hati Mandy Zimmer. Dasar bajingan, serigala bermata putih. Bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Saat itu, keluarga Zimmer kami buta, jadi kami membantunya. Lilian Yates datang pada saat ini, menatap BMW, dan menggertakkan giginya. Mandy, jangan pikirkan pria ini lagi. Orang seperti itu tanpa hati nurani harus mengusirnya. Lagi pula, tahun ini, semuanya kurang, kecuali pria berkaki dua. Selama kamu mengerti ini, keluarga kita tidak akan ditertawakan oleh bajingan itu. Mandy, jangan sedih, aku pasti akan mencarikanmu pria yang lebih baik. Jika kamu tidak menyukai Danilo Hoffman, tidak masalah, ibu mencari cara untuk mengejar Tuan Muda Hoffman.
Tuan Muda Hoffman adalah salah satu dari 10 keluarga teratas, dan Tuan Muda Hoffman dari Jinling ditakdirkan untuk menjadi kepala keluarga Hoffman di masa depan. Selama kamu bisa menikahi Tuan Muda Hoffman, kamu tidak hanya akan membuat bajingan Harvey York itu menyesalinya sampai muntah darah. Dan jika kamu mau, kamu bisa menendangnya ke dalam jurang dalam 1 menit. Serigala bermata putih dari ambisi penjahat. Apakah dia benar-benar berpikir dia memiliki beberapa kemampuan? Karena itu, Lilian Yates meludahkan seteguk air liur ke tanah. Seorang pria yang mengandalkan seorang wanita untuk makan, bisakah dia gagal untuk waktu yang lama? Aku hanya menunggu untuk melihat leluconnya. Lina Stobe di samping juga mencibir, ya, Mandy, mengapa kamu tidak dapat menemukan pria yang baik dengan persyaratanmu? Harvey York hanyalah seorang pria kecil dengan rubah dan kekuatan harimau. Kemampuan apa yang bisa dia miliki? Jika bukan karena kamu didorong ke cabang ke-9 keluarga Zen di ibu kota yang sebenarnya, dan didorong ke tepi, kamu bisa membunuhnya hanya dengan jarimu. Mandy, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Bitor Zuazo juga memiliki sikap sebagai Suge yang hidup, membawa tangannya di punggungnya, dan berkata dengan dingin, penjahat tercela ini selalu tersandung di depan kudanya. Bisakah Alexa Joyner benar-benar menyukainya? Paling-paling, itu hanya rasa itu. Sebentar lagi, Harvey York akan bosan dengannya dan diusir. Saat itu, Harvey York, yang terlihat sombong, hanya bisa menangis dan berteriak kembali ke keluarga Zimmer kita. Pada saat itu, kamu tidak bisa mengabaikannya. Kalau tidak, aku belum selesai denganmu. Bitor Zuazo sepertinya tahu apa yang dia lakukan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4543, Kakak, jangan khawatir, aku akan mengeluarkannya untukmu. Sophia Jin menutupi wajahnya yang cantik saat ini, wajahnya dipenuhi amarah dan kemarahan yang wajar. Aku tidak peduli dengan siapa dia berhubungan, atau latar belakang apa yang dia miliki atau kemampuan seperti apa yang dia miliki. Tapi, aku pasti akan mendapatkan tamparan ini kembali. Aku akan pergi menemui teman-temanku sebentar lagi, dan aku akan membiarkan teman-temanku memberi pelajaran yang bagus ini. Saat berbicara, Sophia Jin memiliki ekspresi menggerutu di wajahnya. Dia adalah anggota keluarga Jin di Mordu, bahkan jika dia adalah orang yang terpinggirkan, tetapi dia masih dapat menemukan beberapa tuan muda di Jinling yang dapat membelanya. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar. Bu, berhenti bicara. Mandy Zimmer tampak sedikit sedih saat ini. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Harvey York telah memberi kita banyak wajah? Jika kita mengganggunya lagi, itu hanya akan membuatnya marah, dan itu hanya akan membuat situasi keluarga Zimmer kita semakin menyusahkan. Terlebih lagi, apa yang terjadi sebelumnya adalah bahwa kita kasihan padanya. Perlakukan saja itu sebagai membantu saya, oke? Anggota keluarga Zimmer saling memandang dengan cemas, dan kemudian Lilian Yates berkata, baiklah, dengarkan Anda memiliki keputusan akhir. Saya akan memberi Anda wajah, bukan untuk menyusahkan Harvey York. Kami akan menargetkan tim ke-9 sekarang. Keluarga Jin di Mordu telah mengirim pemberitahuan bahwa mereka akan mengirim seseorang ke Jinling pada akhir bulan untuk menilai pencapaianmu selama periode ini. Jika kamu tidak bisa mencapai tujuan yang Anda tetapkan ketika Anda datang ke Jinling, keluarga Jin di Mordu mungkin menemukan seseorang untuk menggantikan Anda. Putri, Anda harus bersemangat. Apakah orang tua Anda dapat terus makan dan minum makanan pedas benar-benar terserah untukmu. Ada begitu banyak aset dalam keluarga Jin di Mordu, kita tidak bisa memisahkan hubungan kita dengannya. Berbicara tentang ini, Lilian Yates berguling matanya, jika Danilo Hoffman tidak dapat membantumu menyelesaikan masalah itu, ibu akan bekerja lebih keras dan mengejar Tuan Muda Hoffman. Dengan Tuan Muda Hoffman, seharusnya tidak terlalu sulit bagi kita untuk melewati tahap ini dengan lancar. Dan bahkan mengambil posisi teratas dalam keluarga Jin di Mordu. Bu, berhenti bicara, aku tidak akan punya masalah di sini. Mandy Zimmer sangat kesal dengan kekesalan Lilian Yates. Setelah meninggalkan kalimat, dia berbalik dan masuk ke Ferrari merah. Ruang koleksi. Harvey York melihat kerumunan pelanggan di depannya, dan Mates Zora serta Hugo Yeager yang sedang terburu-buru. Dia hanya bisa menghela nafas dan mulai mengambil alih. Setelah begitu sibuk, saya sibuk sampai setelah jam 6 malam, tetapi ini hanya menyelesaikan sekitar 80% pelanggan. Kadang-kadang, orang lain masuk dan mengantri, yang membuat kerumunan yang awalnya gelap semakin padat. Melihat Hugo Yeager dan Mates Zora terlihat lelah, Harvey York meminta mereka untuk istirahat terlebih dahulu, sementara dia sendiri terus duduk bersama Tian Zora. Harvey York siap untuk terus membuat reputasinya jauh dan luas. Karena kasus, Araceli Hoffman akan memiliki peluang lebih besar untuk menemukannya secara pribadi. Tentu saja, mungkin juga Araceli Hoffman bertindak hati-hati dan tidak akan pernah mengambil tindakan secara langsung. Tetapi berurusan dengan ikan sebesar itu membutuhkan banyak kesabaran. Tepat ketika Harvey York hendak membaca foto semua orang, tiba-tiba ada suara dari depan, dan kemudian dia melihat lebih dari selusin pelanggan diusir. Minggir, semuanya menyingkir. Pada saat ini, saya melihat sekelompok orang masuk dengan agresif,
semuanya mengenakan jubah seni bela diri, dan pada pandangan pertama mereka adalah orang-orang dalam seni bela diri. Beberapa pelanggan hanya meminta mereka untuk mematuhi aturan, tetapi mereka ditampar langsung oleh masing-masing. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4544 Harvey York tampak acuh tak acuh, menyipitkan mata dan melihat ke atas, dan melihat seorang gadis berbaju olahraga berjalan maju dengan kursi roda. Ada seorang lelaki tua yang duduk di kursi roda. Seluruh orang tampak kuyuh, dengan kulit kuning dan ekspresi ketidakbahagiaan. Tian Zora mengerutkan kening, menghentikan mereka dan berkata, "Siapa kamu? Tidak tahu apakah aku harus mengantre sekarang?" Pada saat ini, gadis itu mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, "Saya mendengar bahwa Anda memiliki relik Buddha di sini." Tian Zora tertegun sejenak, dan tanpa sadar berkata, "Bagaimana kamu tahu?" "Bagus untuk memilikinya." Gadis itu memelototi Tian Zora, lalu berkata dengan dingin, "Berhentilah banyak bicara. Apakah kamu tidak melihat bahwa ayahku jahat? Cepat dan keluarkan relik Buddha untuk mengusirnya. Jika kecepatannya lambat, aku akan menghancurkan aula berkahmu." Ini adalah pertama kalinya Tian Zora bertemu dengan orang yang tidak masuk akal, dan pada saat ini dia mencibir, "Mengapa relik Buddha mengambilnya untukmu? Hanya karena kamu tidak menerimanya, aku akan menendangmu." Gadis muda itu hanya memandang rendah lengan dan kaki Tian Zora yang kurus. "Cepat, beri kamu 3 menit, jangan keluarkan barang-barang itu, kalau kejahatan ayahku serius, aku akan membunuhmu." Wajah Tian Zora menjadi dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, kamu tidak dapat memiliki sikap ini. Juga, bagaimana jika kita memiliki relik Buddha? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Kenapa aku harus memberikannya padamu?" Retakan, wajah cantik gadis muda itu membeku, lalu dia menamparkan wajah Tian Zora dengan tamparan dari belakang. Dia terhuyung mundur beberapa langkah. Harvey York, yang awalnya membantu orang menghitung abad, meletakkan gulungan tua di tangannya, memandang wanita muda itu, dan sedikit mengernyit. Tian Zora menutupi wajahnya saat ini, dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu masih memukuli seseorang?" Satu persatu, klien lain marah dan mulai memarahi wanita muda itu. "Anak muda, apa yang kamu lakukan? Ini Jifutang, bagaimana kamu bisa liar di sini? Tian Zora adalah cucu Master Zora. Anda memukulinya, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya?" Kata-kata Master Zora, "Tidak ada seorang pun di Museum Feng Shui Sun Jinling yang akan melihatmu dan melihat Feng Shui." Fisiognomi Feng Shui Tian Zora tidak sebaik Harvey York, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah murid dan cucu Harvey York, dan dia bekerja dengan rajin setiap hari, jadi klien-klien ini memiliki kesan yang baik tentang dia. Melihat bahwa dia dipukuli, dia secara alami marah. Sean Gao dan yang lainnya mendengar gerakan itu dan mendekat, semua dengan tongkat di tangan mereka. Namun, Harvey York melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka tidak impulsif. Dia ingin melihat apakah pihak lain begitu arogan pada hari kerja, atau apakah seseorang mengirimnya untuk membuat masalah. "Apa yang terjadi dengan Tuan Zora?" Gadis itu mendengus dingin. "Jangan bilang itu hanya cucunya, bahkan jika Tuan Zora ada di sini, aku tidak akan memberinya muka untuk buang-buang waktu. Bertarunglah jika kamu mau. Apa guru Feng Shui? Di dunia Yulisidu, itu bahkan bukan kentut. Di dunianya, hanya tinju besar yang menjadi kata terakhir." Rekan di sampingnya juga menunjuk ke pelanggan yang hadir, dan berkata, "Diam kita semua. Tidak ada lagi omong kosong, usil, aku akan membunuh kalian semua. Kami dari desa Tianmen Barat Daya. Kamu bajingan, bisakah kamu memprovokasi kami?" Mengucapkan 5 kata desa Tianmen di Barat Daya, orang-orang ini terlalu bangga, seolah-olah itu adalah kehormatan besar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4545, Apakah kamu tidak berani berbicara? Itu semua sampah. Mendengar kata-kata desa Tianmen Barat Daya, semua tamu yang kaya atau mahal ini semua secara tidak sadar menutup mulut mereka, jelas mereka tahu persis apa arti kata-kata ini. Dan mata Tian Zora juga memancarkan sedikit ketakutan. Sean Gao juga sedikit mengernyit, jelas mengetahui bahwa pihak lain tidak mudah untuk dihadapi. Bagaimanapun, cabang Jinling dari desa Tianmen di Barat Daya dijalankan oleh keluarga Sidu, salah satu dari 6 keluarga tersembunyi. Dan ada banyak aula seni bela diri di bawah kemudi Jinling, yang bermekaran di seluruh Jinling. Orang-orang di Budokan semuanya menakutkan, eksentrik, dan sulit diatur. Dapat dikatakan bahwa orang biasa tidak boleh memprovokasi. Poin lainnya adalah bahwa Javier Sidu sangat berhati-hati. Seringkali, terlepas dari benar atau salah, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Dalam legenda, Javier Sidu adalah orang yang paling kuat dalam seni bela diri Jinling. Bahkan keluarga penggabung Jinling dan keluarga Jinling Hoffman tidak akan bersedia menyinggung Javier Sidu kecuali itu adalah pilihan terakhir. Sekilas Sean Gao mengenali bahwa pria di kursi roda itu adalah paman Javier Sidu dan salah satu lengan kiri dan kanannya, John Sidu. Dikatakan bahwa dia adalah master seni bela diri yang dapat mengalahkan 100 dengan 1, dan merupakan raja prajurit dari generasi tersebut.
Ada banyak murid dan cucu di bawah komandonya, semuanya bisa bertarung dan bisa bertarung. Dan dia duduk di kursi roda, yang benar-benar tidak terduga. Oleh karena itu, pada saat ini, Sean Gao dengan cepat melaporkan masalah ini ke Harvey York, dan pada saat yang sama menanyakan apakah perlu memanggil Daniel Oval dari Kamar Dagang Baru. Bagaimanapun, Kamar Dagang Baru adalah departemen bawahan cabang Jinling dari desa Tianmen di Barat Daya. Jika Daniel Oval ada di sini, John Sidu dan Yuli Sidu mungkin akan memberi sedikit muka, agar mereka tidak main-main. Harvey York menggelengkan kepalanya dengan ringan, menyela panggilan Sean Gao untuk menelepon, tetapi menyipitkan matanya dan berkata, orang Javier Sidu. Ini menarik. Di antara orang-orang dari 6 keluarga tertutup, dia belum pernah berhubungan dengan keluarga tertutup. Keluarga Sidu. Dia awalnya ingin mencari kesempatan untuk bertemu 1 atau 2, tetapi dia tidak berharap pihak lain datang ke pintu. Begitu dia memikirkan hal ini, setelah Harvey York menulis persetujuan untuk tamu yang berlawanan, dia berdiri dan mengeluarkan tisu basah untuk menyekat telapak tangannya. Aku akan mengatakannya lagi, cepat dan ambil relik Buddha. Melihat semua orang di sekitar terkejut, Yuli Sidu sangat bangga saat ini, dengan sikap memerintah dan mendominasi. Sebaiknya kau patuh, jangan membuatku marah. Ketika Yuli Sidu marah, konsekuensinya sangat serius. Saat dia berbicara, teman-teman di belakangnya juga mencibir satu persatu, dan aura menakutkan menyebar dari tubuhnya. Harvey York mengabaikan orang-orang ini, tetapi berjalan di depan John Sidu, setelah beberapa pandangan, dia berkata dengan ringan, darah dan ki Anda layu, paru-paru dan organ Anda rusak, dan seluruh tubuh Anda terkikis oleh Yin. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya terkena telapak suanyin dari klan zombie Xiangqi. Itulah mengapa tubuhmu penuh dengan Yin, dan Yintang memiliki nasib buruk yang tak terhitung jumlahnya. Kamu sekarang lemah, kamu hanya bisa bergerak di kursi roda, dan kamu akan merasakan sakit yang tak tertahankan larut malam. Ini seperti 100 semut memakan seluruh tubuhmu. Bahkan, sangat sulit bagimu untuk berbicara dan minum air sekarang, kan? Dan pengobatan modern tidak berguna untuk situasi Anda. Seseorang menyarankan agar Anda datang untuk menemukan harta Feng Shui. Mari kita bicara tentang pionir Xie. Saya menebaknya dengan benar. Apa? Yuli Sidu dan kelompoknya memandang Harvey York dengan heran, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bisa mengatakannya dengan begitu akurat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4546 dari kedalaman tenggorokan John Sidu terdengar suara, "Hoho." Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan ketika dia melihat Harvey York, matanya penuh kejutan. Dia tidak menyangka Harvey York begitu akurat. Harvey York menyeka jarinya dengan lembut dan berkata, "Saya dikenal sebagai Master Feng Shui No. 1 di Jinling. Jika saya bahkan tidak dapat melihat ini, bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk membuka aula Jifu ini? Aku bisa melihat, bisakah kamu menyelesaikannya?" Yuli Sidu menatap Harvey York saat ini, melihat ke atas dan ke bawah. "Kalau bisa, cepat, jangan dipaksakan kalau kamu laki-laki." Harvey York tersenyum tanpa komitmen. Baginya, situasi ini hanya dalam hitungan menit untuk diselesaikan. Tentu saja, bagi orang lain, ini memiliki sedikit peluang untuk mendapatkan solusi. Melihat Harvey York tidak berbicara, Yuli Sidu berpikir bahwa Harvey York tidak berdaya. Lagi pula, dia membawa ayahnya untuk menemukan dokter terkenal yang tak terhitung jumlahnya, dan semua orang menunjukkan ekspresi seperti itu. Namun, Harvey York mengatakan bahwa dia adalah Master Feng Shui nomor 1 di Jinling, dan Yuli Sidu tidak percaya sama sekali. Bagaimanapun, Master Feng Shui, bagaimana seseorang bisa begitu mudah? Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah, jangan mengobrol di sini, keluar dari sini. Douk memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya. Juga, keluarkan relik Buddha sesegera mungkin. Dengan benda itu, semua yin dan nasib buruk di tubuh ayahku bisa dikeluarkan. Harvey York tersenyum dan berkata, peninggalan Buddha memang bisa mengusir yin dan nasib buruk di tubuh ayahmu, dan efeknya tidak buruk. Kamu tahu tidak apa-apa, cepat keluarkan barang-barangmu. Kami sedang terburu-buru. Kamu tidak terburu-buru, bisakah kamu bertanggung jawab jika ayahku gagal? Apakah kamu sudah mengerti? Yuli Sidu menatap Harvey York dengan tajam saat ini. Nak, jangan menyangkal bahwa kamu tidak memiliki relik Buddha di tanganmu. Kami mendapat berita. Jangan hanya menggunakan hal-hal lain untuk menipu kita. Seseorang memotret relik Buddha itu. Kami tidak akan mengakuinya salah. Yuli Sidu mengira Harvey York tidak akan menyerahkan apapun, jadi dia mencibir dan mengancam dengan keras saat ini. Adapun kelompok kaki tangannya, mereka semua memandang Harvey York dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tampaknya selama Harvey York menolak untuk menyerahkan relik Buddha, mereka akan menghancurkan aula Jifu. Peninggalan Buddha, memang ada. Harvey York berbicara ringan dengan tangan di punggungnya. Tapi benda ini sangat berharga, mengapa aku harus memberikannya padamu? Bajingan, apa yang kamu katakan? Hal-hal Buddha, perhatikan takdir. Karena relik Buddha dapat menyelamatkan ayahku, itu berarti ini adalah takdirnya. Pada saat ini, Yuli Sidu memiliki ekspresi marah yang wajar di wajahnya. Kamu bajingan,
Kamu menempati takdir Buddhis ayahku, dan kamu masih di sini bertanya mengapa aku bertanya padamu. Mengapa kamu tidak memiliki poin di hatimu? Tian Zora tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat marah di samping, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, mengapa kamu begitu berkulit tebal? Jika Anda memiliki hubungan Buddhis dengan ayah Anda akan bersaing untuk relik Buddha kita. Apakah Anda tahu bahwa relik Buddha sangat berharga? Apakah kamu tahu bahwa untuk benda ini, patriarku memberi 10 juta? Kenapa kamu mengambilnya? Ternyata, setelah berbicara lama, itu hanya uang. Katakan lebih awal. Douk mendengus dingin dengan ekspresi jijik. Aku bisa memberikannya padamu, tapi jangan berpikir tentang singa yang berbicara. Hal-hal yang memiliki hubungan Buddhis dengan ayahku tidak dapat dihitung dengan uang. Aku menggunakan uang untuk membeli kembali apa yang semula milik ayahku. Kamu pikir otakku rusak? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4547, terjepret. Setelah mengatakan itu, Yulisidu mengeluarkan uang 100 yuan, membantingnya di atas meja, dan berkata dengan keras, $100 ini akan dianggap sebagai tip bagiku untuk memberimu hadiah. Jangan bicara omong kosong di sini. Cepat dan ambil relik Buddha. Tian Zora di satu sisi mencibir, bahkan jika pihak lain berasal dari cabang Jinling desa Tianmen di barat daya, dia mencibir, kamu memiliki pikiran yang sakit, kan? 100 yuan untuk membeli relik Buddha yang tak ternilai harganya. Katakan saja kamu di sini untuk merampok. Mengapa begitu banyak omong kosong? Kuek, kau mengajariku melakukan sesuatu. Wajah Yulisidu langsung berubah saat mendengar kata-kata itu, dan langsung menendang Tian Zora dengan tendangan. Tian Zora menabrak beberapa meja dan kursi dengan keras, dan seluruh tempat itu berantakan, dan wajahnya sangat jelek. Sean Gao dan yang lainnya bergegas dan dengan cepat membantu Tian Zora berdiri. Mata Harvey York langsung berubah dingin. Datang ke tempatku, merampok barang-barangku, memukuli orang-orangku. Apa kamu kesal? Ekspresi Yulisidu sangat arogan dan mendominasi. Jika kamu tidak mengambil relik Buddha ayahku, percaya atau tidak, aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Rupanya, inilah yang dilakukan Yulisidu di hari biasa, bersama sekelompok kaki tangannya, semuanya dengan sikap centil. Peninggalan Buddha, tidak, tapi aku punya hadiah untukmu. Kau mendapatkannya untukku. Begitu kata-kata itu jatuh, Harvey York maju selangkah dan menamparkan Yulisidu dengan backhand. Terjebak, Yulisidu tidak bisa menghindar sama sekali, dan seluruh orang itu terbang keluar dalam sekejap. Dengan teriakan, Yulisidu langsung menabrak meja kopi, dan dalam sekejap, cangkir-cangkir itu berantakan, dan kelereng di atas meja kopi juga meledak dengan ledakan. Bajingan, beraninya kamu memukulku. Yulisidu menutupi wajahnya dan bangkit, dan pada saat yang sama menendang temannya yang ingin membantunya, menatap Harvey York dengan amarah dan niat membunuh. Beraninya kau mengambil tindakan terhadapku, Yulisidu. Kau sama sekali tidak tahu bagaimana menulis kata-kata langit dan bumi. Pada saat ini, Yulisidu memancarkan aura ganas yang tak terkatakan. Aura seorang master besar menyebar darinya, seolah-olah siapapun yang bertemu dengannya akan menggigil tak terkendali. Dan orang-orang di sekitarnya juga jauh lebih pendek di bawah matanya yang tajam. Aku bilang, kamu dalam masalah. Jika kamu tidak menyerahkan relik Buddha hari ini, kamu akan menghancurkan papan namamu sendiri dan memotong tanganmu yang berani menyentuhku. Kalau begitu aku akan menghancurkan kalian semua di sini. Aku membakar aula Jifumu lagi. Sekelompok kaki tangan juga mencibir pada saat ini, dan masing-masing mengeluarkan senjata mereka sendiri, dengan postur bahwa mereka akan saling bertarung jika mereka tidak setuju. Dan semua pelanggan di sekitar mereka bubar dengan tergesa-gesa, semua orang takut api di gerbang kota akan mempengaruhi Ciu. Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya dan melihat pemandangan ini dengan ekspresi dingin. Datanglah ke tempatku, Bib, mohon dan lakukan sesuatu tanpa memohon belas kasihan. Apakah Anda membawa saya ke sini sebagai pasar sayur? Atau apakah Anda pikir Anda adalah kaisar? Ketika Anda mendengar sesuatu yang baik, Anda ingin membeli dan menjualnya dengan paksa, dan ketika Anda mendengar seseorang menegakkan keadilan, Anda memukuli seseorang. Meskipun Aula Jifu bukanlah tempat suci untuk seni bela diri, itu bukan tempat di mana kucing dan anjing bisa menjadi liar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4548, secara keseluruhan, singkatnya. Aku menamparmu hanya untuk mendapatkan keadilan bagi Tian Zora. Harvey York tampak acuh tak acuh. Demi kematian ayahmu, aku tidak akan mempermalukanmu. Tapi aku juga tidak akan mengambil tindakan. Keluar dari sini bersama seseorang. Biarkan aku turun. Kamu memenuhi syarat untuk membuatku malu. Jangan bicara tentang kamu, bahkan jika itu 10 kamu, 100 kamu, itu tidak cukup untuk memukul jari kelingkingku. Dan apakah Anda pikir saya akan percaya Anda bisa menyelamatkan ayah saya? Sejauh payudaramu masih segar dan rambutmu bahkan tidak tumbuh, kau tahu kan? Yulisidu tertawa marah pada saat itu, sikap yang sama sekali tidak memandang rendah Harvey York. Aku akan memberimu 1 menit lagi, cepat dan serahkan relik Buddha, lalu minta maaf dengan benar. Kalau tidak,
Kamu tahu konsekuensinya. Saat berbicara, Yuli Sidu maju selangkah dan menendang meja besar yang biasa diduduki Harvey York di aula. Meja terbang keluar dan hancur ke tanah dengan pop, dan beberapa tamu terpengaruh. Semuanya memar dan bergegas untuk menghindari. Semua orang tampak ketakutan, karena takut mereka akan dibunuh. Iya, kalau begitu aku akan memberitahumu bagaimana menulis kata-kata sulit. Harvey York tersenyum ringan, maju selangkah, dan kemudian menamparnya ke depan. Tamparan sederhana sepertinya tidak cepat, tetapi di mata beberapa orang yang berpengetahuan luas. Tamparan Harvey York dengan cepat menjadi lebih besar, dan akhirnya menghalangi langit dan tidak bisa mengelak. Beraninya kamu membuat kapak dengan keterampilan kecil mengukir serangga. Wei Tianlong. Meskipun Yuli Sidu melihat tamparan Harvey York itu mengerikan, dia mencibir dalam hatinya. Seorang fisikawan Feng Shui, berpikir bahwa dia telah belajar tinju dan menendang kungfu selama 2 tahun, dan berani mengambil inisiatif di depan generasi masternya. Ini benar-benar tidak masuk akal dan konyol. Dia adalah salah satu dari sedikit master di aula seni bela diri Jinling Fenruder, dan dia telah diinstruksikan secara pribadi oleh Javier Sidu. Apakah ini yang bisa dilawan oleh Harvey York, seorang pria kecil? Saat pikiran berubah, gerakan terakhir Yuli Sidu, Tianlong yang perkasa, sudah melesat ke depan. Tepat pada saat dia mendekati Harvey York, Yuli Sidu tiba-tiba bergidik, karena merasakan aura yang sangat menakutkan. Sama seperti binatang buas yang menghadapi musuh alami, seluruh tubuh langsung menegang, dan semua perlawanan dan kekuatan runtuh pada saat ini. Tangannya langsung membeku. Saat berikutnya, dia hanya bisa menyaksikan tamparan Harvey York mendarat di wajahnya. John Sidu tanpa sadar berkata, hati-hati. Snapet, tanpa menunggu suara John Sidu jatuh, wajah Yuli Sidu sudah terasa perih, dan sekujur tubuhnya gemetar. Boom, sejumlah besar material bangunan langsung ambruk, semuanya menimpa Yuli Sidu. Berbagai macam cat juga terciprat ke tubuh Yuli Sidu, sungguh memalukan. Adegan ini membuat mata John Sidu membeku sesaat, dan dia tahu betul keterampilan putrinya. Namun tak disangka, ia ditampar langsung oleh lawannya. Dan ini bukan serangan diam-diam, tapi pertarungan formal. Tamparan ini, dengan cara Yuli Sidu, sebenarnya apalagi memblokirnya, menghindar pun tidak bisa. Takut, mengerikan. Adegan ini juga membuat penonton di sekitarnya terkesiap, mengejutkan kemampuan Harvey York. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa tamparan santai Harvey York akan memiliki kekuatan destruktif seperti itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4549, Adik Perempuan, ada apa denganmu? Sekelompok besar kaki tangan bergegas pada saat ini, dan buru-buru membantu Yuli Sidu, yang penuh luka. Dan mata John Sidu menjadi lebih suram, dan dia menilai bahwa Harvey York harus menjadi raja tentara. Jika dia dalam masa jayanya, dia seharusnya bisa menghancurkan Harvey York, tetapi dalam situasinya saat ini. Pada saat ini, John Sidu merasa diganggu oleh anjing. Sean Gao, Tian Zora dan yang lainnya menyaksikan adegan ini, meskipun mereka sangat senang, pada saat yang sama mereka tampak sedikit khawatir. Ketika Harvey York melakukan ini, dia benar-benar bertentangan dengan keluarga Sidu. Dalam hal karakter Javier Sidu, akan ada hantu jika dia tidak pergi langsung ke pintu untuk menghancurkan Jifu Hall. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Yuli Sidu yang ditolong teman-temannya terlihat malu saat ini. Wajahnya yang lembut bengkok dan penuh amarah, dia menatap Harvey York, seolah dia tidak bisa membayangkan bahwa bajingan ini begitu kuat, dan dia berani menyakitinya. Bajingan, kamu berani menembak, apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu siapa kakekku? Jelas, meskipun Yuli Sidu merasa bahwa keterampilan Harvey York sangat buruk, dia tidak bisa menghentikannya dengan tamparan. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, saya merasa bahwa Harvey York, si brengsek, seharusnya mengambil keuntungan dari serangan diam-diam. Jadi dia tidak terlalu takut pada Harvey York. Yang paling penting adalah dia memiliki Javier Sidu di belakangnya, dan dia merasa memiliki kepercayaan diri untuk menantang ban Harvey York. Harvey York mengeluarkan tisu basah pada saat ini, menyeka jarinya dengan ringan, dan berkata dengan dingin, aku tidak peduli siapa kamu. Berani lari liar di Jifutang, dan berani menyakiti rakyatku. Kalau begitu aku minta maaf. Yesus datang tanpa wajah, kataku. Jangan bilang itu kamu, bahkan jika kamu membawa Javier Sidu di belakangmu. Aku akan menembak. Sean Gao dan yang lainnya semua saling memandang dengan cemas dalam sekejap, diam-diam berteriak di dalam hati mereka. Harvey York mengatakan ini, yang setara dengan memprovokasi Javier Sidu. Dalam hal perilaku Javier Sidu yang biasa, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Dan kaki tangan itu menggertakkan gigi karena marah saat ini. Mereka semua adalah murid dari desa Tianmen Barat Daya, tempat suci seni bela diri. Meskipun mereka hanya murid terdaftar dari aula seni bela diri, mereka bahkan bukan murid sekte luar, tetapi kapan mereka menderita kerugian seperti itu. Pada saat ini, murid-murid ini semua menunjuk ke Harvey York, dan mereka semua ingin bertarung. Hehehe, ada sesuatu, aku tahu begitu banyak orang di Jinling, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini.
Tapi hari ini aku akan memberitahumu. Apa itu seseorang di luar dirimu? Yuli Sidu sangat marah. Bajingan ini tidak hanya berani menamparkan dirinya sendiri, tetapi juga berani menghina kakeknya yang paling dihormati. Sialan, ayo ke sini, potong tangan dan kaki bajingan kecil ini. Runtuhkan tempat ini untukku lagi, biarkan aku melihat apakah dia takut. Setelah mengatakan ini, Yuli Sidu mencibir, seolah-olah dia telah melihat akhir Harvey York. Harvey York berkata dengan ringan pada saat itu, dia tidak hanya tidak menerima pelajarannya, dia tidak mengakui kesalahannya, tetapi dia bertekad untuk bergaul dengan saya. Sepertinya itu salahku karena aku menunjukkan belas kasihan kepadamu karena kamu seorang wanita. Kamu sendiri yang memintanya, jangan salahkan aku. Harvey York menghela napas, lalu melangkah maju lagi dan menyapu tangannya. Boom, tamparan Harvey York berbeda dengan tamparan tadi. Itu lebih cepat dan lebih agresif. Apa? Yuli Sidu terkejut, dan dia menemukan bahwa dia sepertinya masih kehilangan kendali atas tubuhnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4550, terjepret, di bawah tatapan Yuli Sidu yang luar biasa, tamparan Harvey York mendarat di wajahnya dengan ringan. Tapi kemudian, napas dalam yang mengerikan dan tak terlukiskan mengalir langsung ke tubuh Yuli Sidu. Nafas kecil di dalam tubuh Yuli Sidu hancur seketika. Napas batin Harvey York secara langsung menghancurkan meridiannya, menekan napas batinnya, dan menghapus dantiannya. Limbah dantian, limbah seniman bela diri. Uff, Yuli Sidu berteriak dan memuntahkan seteguk darah. Kali ini, dia tidak terbang, tetapi terhuyung mundur beberapa langkah, dan kemudian berlutut di tanah dengan pop. Ekspresinya penuh ketakutan. Dia ingin berdiri dan terus menentang Harvey York, tetapi dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya menjadi lemas, seolah-olah dia terkena flu yang parah, dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Yuli Sidu, yang selalu mengandalkan kekuatan untuk memamerkan kekuatannya, memiliki ketakutan yang tak terkatakan di hatinya. Dia memandang Harvey York dengan tidak percaya dan menggertakkan giginya, bajingan, apa yang telah kamu lakukan padaku? Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan menyeka jarinya dengan acuh tak acuh. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya menghapus seni bela dirimu. Sekarang, kamu adalah orang biasa tanpa kekuatan. Harvey York tidak keberatan menghapus orang seperti Yuli Sidu yang dilarang secara paksa. Dengan cara ini, lebih sedikit orang di dunia yang akan diganggu, dan dunia akan lebih damai. Beraninya kau menghapusku. Beraninya kau. Bagaimana bisa? Wajah Yuli Sidu terdistorsi dan giginya kertakan saat ini. Dia tidak sabar untuk menggigit Harvey York langsung ke tanah. Dia berjuang untuk bangun dan membunuh Harvey York, tetapi tubuhnya yang halus bergetar dan jatuh ke tanah lagi. Yuli Sidu, yang selalu menjadi arogansi memproklamirkan diri, memiliki ekspresi kesedihan dan kemarahan di wajahnya saat ini. Dia adalah kebanggaan surga. Dia berpikir bahwa dia bisa menjadi murid batin dari desa Tianmen Barat Daya, tetapi dia benar-benar ditinggalkan dengan cara menjadi sombong. Apa lelucon? Bajingan, kamu gila. Kamu terlalu sombong. Beraninya kamu memperlakukan suster junior seperti ini. Kamu ingin mati. Sekelompok besar sahabat semuanya merasa kesal, dan mereka semua bergegas menuju tempat Harvey York dengan menggertakkan gigi. Bang bang bang, Harvey York sama sekali tidak terbiasa dengan orang-orang ini, tetapi menendang mereka semua dengan satu tendangan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, orang-orang ini semua terbang keluar. Mereka semua menutupi tangan dan kaki mereka satu persatu, kehilangan efektivitas tempur mereka untuk sementara waktu, dan tidak bisa bangun sama sekali untuk sementara waktu. Yuli Sidu melihat pemandangan ini dengan ekspresi sedih dan marah. Dia ingin berdiri dan membunuh Harvey York, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. John Sidu juga terlihat marah saat ini, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya. Anak muda, di Jinling, 3/3 hektar ini ada di sini. Jangan beri kami wajah keluarga Sidu, jangan beri kami wajah desa Tianmen Barat Daya. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Harvey York tersenyum tanpa komitmen, dan berkata, mengapa, ketika Anda datang kepada saya untuk menjadi liar, Anda tidak memikirkan konsekuensinya? Apakah kamu akan bertanya padaku sekarang? Harvey York tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk John Sidu. Jelas dia bisa berbicara untuk memberitahu putrinya agar tidak main-main, tetapi dia membiarkannya pergi, dan dia berani mengkritik dirinya sendiri saat ini. Tampaknya John Sidu juga orang yang sombong dan mendominasi di hari kerja. Ini yang disebut, bukan keluarga, jangan masuk keluarga. Sudah kubilang, itu tidak sama. John Sidu menyipitkan mata pada Harvey York dengan ekspresi tanpa komitmen. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.